Oke, selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada seri video ini kita nanti akan membahas buku dan materi fisika SMA untuk kelas 11 ya, kurikulum Merdeka. Nah, jadi sebagai informasi teman-teman, untuk kelas 11 kurikulum Merdeka ini adalah materi fisika atau daftar isi dari buku ini ya. Bukunya nanti teman-teman bisa download, linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi ada beberapa topik di sini, yaitu yang pertama adalah vektor, kemudian yang kedua kinematika, kemudian berikutnya adalah dinamika, gerak partikel, kemudian ada fluida bab keempat, kemudian selanjutnya ada gelombang bunyi dan cahaya, kemudian ada suhu dan kalor bab 6-nya, kemudian bab 7 ada termodinamika, dan selesai. Nah, pada video seri ini kita akan membahas materinya sekaligus nanti soal-soalnya yang ada di buku ini, dan ada beberapa tambahan soal yang diambilkan dari sumber yang lain ya. Nah, jadi nanti videonya mungkin agak panjang karena kita akan membahas satu persatu. Oke ya, sesuai dengan urutan pada buku ini ya, buku yang e-book bentuknya dan diterbitkan oleh Kemendikbud. Teman-teman bisa download, bisa cari di internet, atau nanti saya akan taruh linknya juga di deskripsi. Pada bab satunya kita akan belajar tentang vektor ya. Dan vektor itu kalau di kurikulum 13 sepertinya dipelajari di kelas 10 ya, tetapi di kurikulum Merdeka ini materi vektor ada di kelas 11. Nah, pada materi vektor ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kita urutkan aja sesuai dengan daftar isi yang ada di sini. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita mulai dari mind map-nya dulu atau peta konsepnya ya. Di sini ada vektor, kemudian vektor ini mencakup apa aja? Vektor itu nanti mencakup pertama adalah konsep tentang vektor itu sendiri ya. Kemudian representasi dari vektor, kemudian operasi vektor, di mana operasi vektor ini nanti akan dibagi jadi dua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian operasi perkalian. Di mana operasi perkalian itu ada yang namanya perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Ini adalah gambaran atau mind map untuk materi vektor. Oke, kita mulai yang pertama tentang lambang dan notasi vektor. Nah, sebelum ke lambang dan notasi vektor, yang perlu teman-teman pelajari di sini atau teman-teman ketahui adalah tentang jenis besaran ya. Jadi di dalam fisika itu kita mengenal salah satu pembagian besaran berdasarkan dua hal ya, yaitu berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, pembagian besaran berdasarkan dua hal tersebut kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama apa yang disebut dengan besaran vektor, dan yang kedua adalah besaran skalar. Di mana besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai sekaligus dia punya arah. Jadi dia itu ciri-cirinya adalah punya nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai saja. Nah, apa contohnya dari besaran vektor? Banyak sekali ya. Contoh dari besaran vektor itu antara lain adalah gaya. Ini salah satu yang cukup familiar ya, gaya. Misalkan mendorong benda 5 Newton ke utara, itu berarti dia punya nilai yaitu 5 Newton dan punya arah yaitu ke utara. Misalkan lagi kecepatan ya, kecepatan itu juga termasuk besaran vektor ya. Ada lagi perpindahan, perpindahan juga termasuk besaran vektor. Kemudian ada lagi namanya momentum atau besaran yang sama dengan momentum adalah impuls, itu juga besaran vektor ya, momentum. Nah, seperti ini dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh dari besaran vektor. Intinya dia punya nilai sekaligus punya arah. Kemudian kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja, jadi dia nggak punya arah. Contohnya sangat banyak di sini, misalkan massa benda ya, massa itu kan hanya punya nilai. Benda bermassa 5 kg. Kemudian ada lagi misalkan jarak ya, jarak itu juga hanya punya nilai. Waktu juga tidak memiliki arah dan sebagainya ya. Ini banyak sekali, ini teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk contoh-contoh besaran skalar. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagian yang besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan arah. Nah, untuk melambangkan atau untuk menotasikan besaran vektor itu biasanya digunakan anak panah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi vektor itu biasanya dinotasikan atau digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana kalau anak panah itu kan pasti ada ujungnya kan, ada panahnya. Nah, panah ini menunjukkan arah. Jadi misalkan ada panah seperti ini. Nah, panahnya ini arah, berarti besaran ini arahnya ke kanan. Kalau seperti ini, berarti arahnya ke atas dan seterusnya ya. Kemudian panjang dari panahnya itu menunjukkan nilainya. Jadi misalkan ini kan lebih panjang ya, kita kasih misalkan yang panjang ini 5, otomatis yang pendek ini kurang dari 5, misalkan 3. Nah,
panjang pendeknya ini menunjukkan nilai atau besarnya, sedangkan anak panahnya menunjukkan arahnya ya. Ini berarti arah, kemudian ini menunjukkan arah. Jadi seperti itu. Kemudian vektor itu biasanya juga dinotasikan dalam dua huruf kayak gini atau satu huruf ya. Misalkan yang ini kita gambar lagi, misalkan ya, kita punya vektor, kita mau kasih nama, biasanya pangkalnya misalkan kita kasih A, ujungnya kita kasih B, maka vektor ini namanya vektor AB. Nah, untuk membedakan vektor dengan yang lainnya, biasanya AB ini diberi tanda panah di atasnya. Ini berarti menunjukkan vektor AB. Atau kalau tidak mau diberi panah, biasanya dicetak tebal ya. Jadi bisa pakai panah seperti ini, AB ada panahnya di atasnya, atau dicetak tebal ya, bold ya, maka dia juga menunjukkan vektor AB. Atau bisa juga dalam satu huruf, yaitu A di sini, A kecil misalkan ya, A kecil itu kita naruh di sini, dikasih panah juga seperti ini. Atau A kecil dicetak tebal, itu cara menotasikan atau merepresentasikan vektor. Kemudian berkaitan dengan panjangnya ya. Panjangnya vektor itu kan tadi ada vektor AB gini. Nah, kalau mau menulis panjangnya, kita tulis sebagai AB, kita kasih mutlak ya. Kita kasih magnitude di sini. Jadi panjang AB itu kita tulis sebagai AB tetapi dikasih ya, kita tulis kayak gini. Panjang vektor AB itu apa? Panjang vektor AB adalah vektor AB yang diberi tanda mutlak di kedua sisinya. Ini menunjukkan panjang ya. Jadi seperti yang dituliskan di buku ini adalah panjang vektor AB. Dan bernilainya selalu positif. Jadi kalau panjang karena kita kasih mutlak itu menunjukkan panjang itu kan besaran yang selalu memiliki nilai positif ya. Dan 0 juga bisa. Kalau 0 berarti dia nggak punya panjang seperti itu. Oke, kemudian dibahas lagi berikutnya adalah hal-hal khusus yang berkaitan dengan vektor. Yang pertama namanya vektor 0 ya. Vektor 0 itu apa ya? Vektor yang nilainya 0 kan, namanya aja vektor 0 ya. Kemudian ada namanya vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya atau nilainya itu satu satuan. Nah, nanti untuk vektor satuan ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian komponen vektor ya yang ada di buku ini. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasannya dulu. Oke ya, kita langsung ke sini nih. Ini adalah bagaimana cara kita menggambar vektor ya. Tadi sudah sempat ditunjukkan di pembahasan sebelumnya bahwa kita misalkan punya vektor. Di sini ada vektor P yang diberikan panah warna merah, vektor Q yang warna biru, dan vektor R yang warna hijau ya. Kemudian kalau kita tulis arahnya, vektor P itu kemana? Arahnya ke arah kanan. Nah, selain memberikan arah dalam bentuk arah mata angin kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan, dan sebagainya, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk sudut. Kalau vektor itu kita taruh di misalkan ini bidang kartesian ya. Jadi vektor P itu arahnya kemana? Ke kanan. Nah, ke kanan itu berapa sudutnya? Nah, sudutnya itu 0 derajat. Seperti ini. Vektor Q arahnya ke atas. Nah, vektor Q itu dihitung dari sumbu X atau sumbu horizontal, dia punya sudut seperti ini. Nah, berapa sudutnya ini? Sudutnya kan pasti tegak lurus dia, 90 derajat. Berarti vektor Q arahnya adalah 90 derajat. Kemudian vektor R, dia punya arah di sini 45 derajat. Kalau kita ukur dari originnya atau dari sumbu horizontal X positif ini, maka dia punya arah gini sudutnya ya. Ini 45 derajat, ini juga pasti 45 derajat. Berarti totalnya adalah 225 derajat ya. Karena 180 ditambah dengan 45 derajat. Nah, itu adalah cara lain kita untuk menuliskan suatu vektor ya. Oke, ini ada aktivitas atau ada contoh soalnya ya. Jadi kita diminta menggambar, tetapi sebenarnya menggambarnya ini dengan menggunakan buku yang ada kotak-kotaknya ya, lebih gampang. Atau kita menggunakan penggaris nih 1 cm. Kemudian di sini kita diminta untuk menggambar ini ya. Kita buat dulu yang ini. Panjang 8 cm dalam arah 150 dan panjang 6 cm dalam arah 330 derajat. Oke, kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman. Kita buat halaman baru dulu. Oke ya, kita misalkan buat di sini. Tadi di soal kita disebutkan bahwa kita diminta untuk menggambar vektor yang nilainya itu 8 cm. Arahnya adalah 150 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita akan gunakan bantuan koordinat ini ya. Jadi kita misalkan gambar dulu sistem koordinatnya seperti ini untuk X dan Y-nya. Oke ya, sekarang kita sudah punya koordinatnya. Misalkan ini adalah koordinat sumbu Y-nya. Ini nggak wajib diberi, tetapi untuk memudahkan aja ya. Ini koordinat sumbu X-nya. Nah, kita akan menentukan dulu arah 150 ya. Tadi X ini yang ke kanan ini adalah 0 derajat. Maka kalau 150 kita bisa menggambarnya dengan menggunakan bantuan
busur atau protektor seperti ini, 150 itu arahnya kemana? Ya ini 90 kan, berarti lebih dari 90 ada di kuadran 2. Misalkan kita gambar seperti ini kita bisa lihat arah untuk sudutnya itu 150 mintanya ya. Jadi 150 itu berarti dia 90 kita masih harus tambahkan dengan 60 ya. Atau bagusnya langsung ditulis aja, misalkan bisa seperti ini ya. Kita bisa tulis ini, kita paskan dulu di 0, kemudian kita baru menulis yang 150. Nah, langsung biar bisa kita lihat ya. Nah, di sini ternyata 150 teman-teman. 150 itu ada di sini. Nah, tadi kurang 1 ya. Oke, kita sudah tuliskan untuk sudutnya kira-kira di situ ya, 150 derajat itu. Nah, sekarang kita tinggal menggambar tadi yang nilainya 8 cm. Kita gambar pakai penggaris 8 cm arahnya ke arah sini nih. Mengarah ke sana. Oke. Kita gunakan penggaris seperti ini ya. Jadi kita hitung misalkan ini satu ini adalah 1 cm nih contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa pakai penggaris sendiri. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan seperti ini ya. Tapi arahnya ke sana. Nah, ini untuk menggambarkan vektornya. Maka ini bisa kita hapus sekarang. Nah, jadi kita gambar garisnya ke arah sana. Ini kita hitung di kertas atau di buku kalian itu 8 cm. Arahnya dari sini, dari posisi sini ke posisi ini adalah 150 derajat ya, 150 derajat. Nah, ini berarti kita sudah menggambarkan vektor yang punya nilai 8 cm, kemudian dia punya arah 150 derajat. Sekarang bantuannya bisa kita hapus ya untuk bantuan yang di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk menggambar vektor itu kita bisa menggunakan sudut seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya yaitu sifat-sifat vektor. Nah, ini sifat vektor itu ada pengantarnya di sini. Kalian pasti pernah mengetik menggunakan keyboard baik pada komputer maupun laptop ya, pasti pernah semuanya kan. Gambar 1.11 menunjukkan vektor-vektor medan listrik di berbagai posisi pada plat sejajar di keyboard. Vektor-vektor tersebut sejajar dan sama panjang. Oke, ini adalah salah satu sifat vektor ya. Jadi vektor itu dibilang sama ya, kita harus mengatakan vektor itu sama jika bagaimana? Jika besar dan arahnya itu sama ya. Karena vektor itu isinya atau sifatnya itu ada melekat besar dan arah, maka kalau kita bilang vektor itu sama, dia itu harus punya besar dan arah yang sama. Jadi contohnya vektor A dan vektor B. Panjangnya sama, jadi kalau kita hitung panjangnya, A itu misalkan ini 10 cm, contoh aja ya. Jadi misalkan A itu punya contoh 10 cm di sini, maka B juga harus 10 cm. Kemudian sudutnya misalkan A itu punya sudut misalkan di sini 15 derajat, maka B juga harus punya sudut 15 derajat. Nah, baru dua vektor tersebut yaitu A dan B itu kita sebut sebagai vektor yang sama. Jadi itu adalah sifat vektor ya, yang perlu teman-teman kasih catatan atau notes di situ. Kemudian sifat berikutnya adalah vektor negatif. Nah, apa itu vektor negatif? Vektor negatif itu adalah vektor yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nih contohnya kita gunakan vektor yang tadi. Tadi kan A sama B. Kalau B kan arahnya ke atas tadi ya. Itu berarti vektor A dan B sama. Nah, sekarang vektor negatif A atau negatif dari vektor A itu adalah vektornya panjangnya sama nih. Panjangnya antara vektornya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang satu mengarah ke atas seperti ini, yang satu mengarah ke bawah. Atau teman-teman bisa juga buat contoh lain, misalkan ada vektor P, arahnya ke kanan. Maka vektor negatif P adalah vektor yang besarnya sama. Nah, besarnya sama, kita copy ini. Copy, dia punya besar yang sama, tetapi yang membedakan adalah arahnya berlawanan. Jadi ini arahnya bukan lagi ke kanan, tetapi arahnya ke kiri. Maka vektor yang bawah ini adalah vektor negatif P. Misalkan seperti itu ya. Jadi itu adalah definisi dari vektor negatif. Kita lanjutkan untuk sifat berikutnya yaitu perkalian vektor dengan suatu skalar. Ya, skalar itu bisa teman-teman anggap sebagai konstanta atau angka. Jadi kalau kita kalikan vektor dengan suatu skalar, maka ya tinggal sebagai multiplikasi aja, perkalian aja. Contoh nih ya, ada vektor A, kemudian kita kalikan dengan 2, maka jadinya vektor 2A. Ini kita gambar di sini biar mudah ya. Ada vektor A, itu misalkan biar gampang arahnya kita buat ke kanan. Nah, maka kalau kita punya vektor 2A, ya berarti 2 kali vektor A. Panjangnya 2 kalinya A, arahnya sama dengan arah A, karena ini positif. Berarti bagaimana cara menggambarnya? Ya, kita copy aja di sini ya. Copy untuk vektor A-nya ini sekali, kemudian kita copy lagi 2 kali. Nah, ini adalah vektor 2A. Ya, vektor 2A berarti 2 kali vektor A. Atau
kita gambarkan aja dalam satu vektor ini, kita buat garis penghubungnya biar mudah ya. Maka yang bawah ini yang kita beri warna merah ini adalah vektor 2A. Panjangnya sama dengan vektor ini A masing-masing kan A nih. Ini A, ini A. Berarti yang bawah ini adalah vektor 2A. Arahnya bagaimana? Arahnya sama, vektor A ke kanan, vektor 2A juga mengarah ke kanan. Jadi itu perkalian vektor dengan suatu skalar. Nah, selain dikalikan dengan positif, kita juga bisa mengalikannya dengan tengahan, dengan pecahan, dengan negatif, itu bisa ya. Contoh lagi, misalkan kita punya vektor B. Vektor B arahnya ke atas sini. Kita gambar di sini ya. Misalkan kita punya vektor B. Maka bagaimana dengan vektor negatif negatif setengah B? Nah, negatif setengah B artinya adalah kita punya vektor yang nilainya setengahnya B. Jadi kalau B misalkan panjangnya ini, maka setengah B misalkan separohnya ya. Misalkan kita buat setengah di sini, maka nah ini dia ya. Ini yang kita ambil, ini kita copy, ini adalah vektor setengah B. Kemudian vektor ini mengarahnya berlawanan, yaitu minus setengah, berarti arahnya ke bawah. Nah, jadi arahnya tinggal kita kasih ke bawah. Maka vektor yang bagian bawah ini merupakan negatif dari setengah B kan. Kalau negatif dari 2B ya berarti 2 kalinya, sama seperti 2A tadi ya. Jadi tinggal kalikan, kalau positif berarti arahnya sama, kalau negatif berarti arahnya berlawanan. Jadi seperti itu aja. Oke ya, berikutnya definisi lagi ya tentang definisi yang cukup penting. Jadi vektor itu kita katakan sejajar. Sejajar itu jika searah atau berlawanan arah ya. Jadi yang dimaksud sejajar dalam vektor itu nggak harus satu arah, tetapi berlawanan arah pun dia juga bisa kita katakan sejajar. Misalkan nih ada vektor satu ke sana, satu ke sini ya. Ini juga vektor yang sejajar. Atau satu ke kanan sini, satunya ke kanan sini. Nah, ini juga sejajar, tetapi tidak sama ya. Dia hanya bilang sejajar saja. Kalau ini sejajar berlawanan arah, nilainya sama panjangnya misalkan. Kalau yang sebelahnya lagi, ini panjangnya tidak sama, tetapi dua vektor ini sejajar karena dia arahnya sama. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian representasi vektor ya. Vektor, tadi kita sudah bisa merepresentasikan, bisa dengan menggunakan panah tadi ya, atau menggunakan dua huruf. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi, yaitu tentang komponen vektor ya. Bagi teman-teman, bagian ini cukup penting ya, karena apa? Di sini kita harus tahu sedikit ya tentang trigonometri untuk menentukan komponen vektor kalau vektor itu tidak mengarah ke sumbu X atau ke sumbu Y. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini, teman-teman ya. Kita lihat nih, gambarnya kita pakai gambar 1.18 saja ya. Kita punya vektor ya, vektornya warna merah di sini, yaitu vektor F. Nah, warna merah ini kan tidak nempel di sumbu X dan juga tidak menempel di sumbu Y. Nah, maka kita akan membuat warna merah itu supaya menempel di sumbu X dan sumbu Y. Nah, membuat warna merah supaya menempel di sumbu X dan sumbu Y itu kita sebut memproyeksikan ya. Jadi memproyeksikan itu adalah membuat yang vektor F yang warna merah supaya menjadi vektor yang menempel ke sumbu X yang bawah ini dan vektor yang menempel ke sumbu Y yang atas ini. Nah, membuat peristiwa atau proses membuatnya kita sebut sebagai memproyeksikan. Caranya gimana? Caranya cukup mudah ya. Caranya gini, kalau kita mau memproyeksikan itu, kita gambarkan koordinat baru seperti ini ya. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X nih. Nah, kita punya tuh vektor, misalkan vektor F yang warna merah itu. Ini vektor F. Mau kita proyeksikan, caranya adalah kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor F ke sumbu X ini. Ini harus tegak lurus ya, biar lebih presisi nanti bisa gunakan penggaris ya. Ini tegak lurus, kemudian kita tarik juga garis tegak lurus sumbu F ke sumbu Y. Nah, maka bagian yang tepat mengenai sumbu X dan sumbu Y itu kalau kita tarik garis dari posisi awal yang sama originnya, maka bagian ini kita sebut sebagai proyeksi vektor F ke sumbu X, kita beri nama Fx, dan bagian yang ke atas kita sebut sebagai proyeksi vektor F ke sumbu Y, maka namanya Fy ya. Kalau misalkan ada sumbu Z, ya berarti ada lagi proyeksi vektor ke arah sumbu Z, namanya Fz. Sedangkan ini adalah vektor F-nya. Nah, sekarang kita sebut sebagai komponen vektor. Proyeksi vektor ke sumbu X atau Fx itu namanya komponen vektor F ke sumbu X atau proyeksi vektor F ke sumbu X. Demikian juga dengan Fy ya, jadi sama aja untuk istilah penyebutannya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada sudut, misalkan sudutnya adalah theta. Lalu apa hubungan F, Fx, dan Fy ini?
Nah, disinilah kita memerlukan konsep tentang trigonometri. Ya, tentunya sudah dipelajari di kelas 10 kan. Jadi ini adalah salah satu aplikasi trigonometri yang kita pakai di fisika. Misalkan ya, ini sudutnya terlalu susah ya, 33,7 derajat. Nah, ini kan susah. Kita buat sudut yang mudah aja. Misalkan nih, tetanya 30 derajat. Maka untuk mencari fx, teman-teman bisa gunakan definisi trigonometri seperti ini. Perhatikan segitiga yang saya tandai, segitiga ini. Nah ya, yang saya tandai warna kuning ini kan. Warna kuning ini kita punya segitiga itu. Nah, segitiga itu kalau kita gambar ulang kan akan seperti ini ya. Panjangnya coba teman-teman perhatikan, di sini kan theta ya. Tetanya nanti diisi terserah, mau 30, mau 60, mau 33,7, mau berapapun terserah. Tapi perhatikan panjangnya. Yang bagian miring ini kan panjangnya f kan, vektor f dia. Kemudian yang mendatar ini itu adalah fx. Kemudian yang tegak itu kan panjang yang kiri sama yang kanan itu kan sama, itu sama-sama FY. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan hubungan antara F, Fx, dan Fy. Nah, apa hubungannya? Coba ingat-ingat lagi tentang definisi trigonometri ya, sin, cos, tan. Kita gambarkan di sini. Yang namanya sin atau sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring kan. Kemudian yang namanya kosinus atau cos adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, sekarang kita lihat sisi depannya untuk theta itu sisi yang di depan theta yaitu FY sana kan. Sisi miringnya tentu saja F karena sisi yang paling panjang atau sisi yang letaknya di depan sudut 90, di depan siku-sikunya. Berarti kita punya sinus theta, sin itu depan dibagi miring. Depan itu adalah FY, miringnya adalah F. Maka kalau kita susun ulang ya, kita pindahkan F-nya ke kiri jadi F sin theta, F dikalikan sin theta itu sama dengan Fy. Nah, kita punya hubungan antara Fy, F, dan sin theta atau theta di sini ya. Jadi yang Fy itu adalah F dikalikan sin theta. Mana Fy? Fy itu yang ke atas ini. Jadi yang ini yang ke atas itu panjangnya adalah F sin theta. Kemudian yang Fx kita cari pakai yang cos. Cos theta itu nilainya sama dengan Fx ya, yang samping sudut itu adalah Fx dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah F. Berarti Fx itu sama dengan, kalikan aja ini F ke kiri. Jadi F dikalikan cos theta. Sekarang kita punya hubungan antara Fx, F, dan theta, yaitu Fx itu sama dengan F dikalikan cos theta. Kita tulis di sini. Yang ke arah sumbu X ini nilainya adalah F dikalikan cos theta. Nah, sekarang kita sudah bisa menemukan komponen dari vektor F. Atau nama lainnya proyeksi vektor F ke sumbu X dan ke sumbu Y. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang yang disebut sebagai vektor satuan. Ya, jadi vektor ada komponennya. Sekarang kita melihat ada yang namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Ya, ini vektor satuan itu adalah vektor yang tidak punya dimensi yang besarnya satu satuan dan menunjuk arah tertentu. Jadi vektor satuan itu dia nggak punya dimensi, besarnya satu satuan, dan dia mengarah atau direct ke arah tertentu, menunjuk ke arah tertentu. Yang paling mudah atau kita mulai belajarnya dengan vektor satuan misalkan ke koordinat kartesius ya. Kalau koordinat kartesius pasti semuanya sudah paham, yaitu dia akan punya sumbu X dan punya sumbu Y kan. Jadi ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Nah, tadi kita punya vektor F nih. Vektor F ke sana kan. Kemudian bagaimana kalau vektor F ini kita nyatakan dalam vektor satuan? Kita tarik garis ke bawah sini. Kita tarik garis ke kiri sini yang tegak lurus ya. Maka untuk kasus ini kita punya dua vektor satuan yaitu X dan Y, di mana vektor satuan ke arah sumbu X itu namanya I. Sedangkan vektor satuan ke arah sumbu Y namanya J. Kita gambar pakai warna lain ya. I itu ke arah sumbu X, Y itu ke arah sumbu J itu ke arah sumbu Y. Nah, di sini ada notasi yang kita baca sebagai I topi atau I head ya. Jadi ini tulisnya seperti ini ya, seperti topi atau head. Kemudian J itu J topi atau J head. Itu cara penulisan untuk vektor satuan. Biasanya pakai notasi head atau notasi topi seperti ini. Nah, ini misalkan nih kita kasih angka ya, kita kasih angka sembarang aja. Misalkan di sini itu angkanya 3. Di sini angkanya 4 ya, biar pas kita Pitagoras nanti. Vektor F ini berarti panjangnya pasti 5 kan dengan menggunakan Pitagoras. Maka
vektor F itu boleh kita notasikan atau kita tuliskan dalam gini caranya. Ke arah sumbu X ada berapa? Ada berapa satuan? Oh, ada 3 satuan. Arahnya ke sumbu X. Berarti 3 satuan ke sumbu X. Kita tulis 3I. Ke arah sumbu Y ada berapa? Ada 4 satuan. Berarti plus 4C. Nah, berarti vektor F boleh kita nyatakan dalam F sama dengan 3I plus 4C. Seperti ini ya. Itu adalah cara menuliskan vektor dalam bentuk vektor satuan. Tetapi biasanya kita nggak pakai I dan J, pakainya X juga boleh. Jadi I itu boleh ditulis juga sebagai X topi atau X head. Kemudian J itu bisa ditulis sebagai Y topi atau Y head. Maka F itu bisa kita tulis juga sebagai F itu sama dengan 3X head ditambah dengan 3Y head. Nah, sama aja ya. Itu cuma simbol saja. Itu untuk yang 2 dimensi. Sumbunya ada Y dan ada X. Nah, lalu bagaimana dengan yang 3 dimensi? Kalau 3 dimensi berarti kita menambahkan satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, jadi sumbu Z itu punya vektor satuan K. Kalau 3 dimensi biasanya peletakan sumbunya seperti ini. Teman-teman bisa ganti juga ya. Biasanya X itu ada di sini. Atau tadi kalau X-nya di sebelah kanan, dianya atas, berarti Z-nya yang ke arah depan sini ya. Ini sama aja. Ini Y, kemudian sini Z. Maka jika punya komponen vektor seperti ini, bagian sini adalah I, ya, vektor satunya I, ke arah sumbu Y adalah J, kemudian ke arah sumbu Z adalah K. Nah, kita punya 3 vektor satuan untuk sumbu pada koordinat kartesius. Ya. Kalau nanti kita belajar koordinat yang lain, misalkan koordinat polar, nanti dia akan punya vektor satuan namanya R dan theta. Kalau pakai koordinat bola ada namanya R, kemudian V dan theta. Itu nanti bisa dipelajari lagi kalau teman-teman mau memperdalam di materi yang olimpiade dan sebagainya ya. Jadi untuk materi di sekolah kita cukup tahu bagian yang IJK ini aja. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita diminta untuk melihat ya. Cuma perhatikan vektor-vektor pada gambar ini kan. Ada gambar ini, kemudian pertanyaannya kita lihat mungkin di halaman selanjutnya. Semuanya adalah vektor perpindahan yang sama, yaitu 3I plus 4C. Oke, jadi kita diminta kita kembali lagi di sini ya. Di sini vektor ini adalah vektor yang punya nilai atau punya besar vektor satuan perpindahannya itu adalah 3I plus 4C. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini ya. Di sini kita akan lihat vektor bagian yang paling mudah dulu. Paling mudah yang warna ini ya. Saya beri warna merah di sini. Oke, teman-teman perhatikan bagian vektor yang kita beri tambahan warna merah di sini. Nah, dari mana dia bisa dapat 3I plus 4C? Kita lihat sumbu X-nya. Dia kan di sini X-nya 0, kemudian kalau kita tarik garis seperti ini, nah lihat berapa ke arah kanannya. Ke arah kanannya ternyata dari 0 ke 3. Jadi vektor itu punya vektor satuan, misalkan ini F ya. F itu punya 3 ke arah sumbu I. Jadi 3I kan ke kanan tuh. Kemudian naiknya berapa? Ini dari minus 1 sampai ke ini minus 1,5 ya, sampai ke 2,5 di sini. Berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 satuan ke arah atas. Nah, kalau kita tulis 4 satuan ke arah atas, berarti kita tulisnya adalah 4C. Ya kan? Jadi 3I plus 4C ini namanya vektor O. Vektornya D tadi ya. Kita ikutin aja notasi yang diberikan buku ini nih namanya vektor D tadi. Vektor D itu punya vektor satuan 3I, punya vektor 3I plus 4C ya. Demikian juga dengan yang lainnya, ini sama ya. Kalau kita geser-geser akan sama. Ini ke kanan 3, ke atas 4 ya. Ini ke kanan juga 3, ke atas 4. Ke kanan 3, ke atas juga 4. Maka masing-masing punya perpindahan yang sama. Itulah kenapa di sini disebutkan bahwa semuanya adalah vektor yang punya perpindahan yang sama, yaitu 3I plus 4C ya, paham ya? Nah, itu adalah vektornya. Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan vektor yang sudah ada dengan vektor satuannya? Tadi kan kita punya nih vektor D itu ke sana kan? Vektor D nilainya itu 3I plus 4C. Lalu bagaimana dengan nilai dari vektor satuan D? Nah, atau D topi atau D head itu berapa nilainya? Nah, untuk menemukan nilai dari vektor satuan atau D head, vektor satuan D itu caranya adalah vektornya
dibagi dengan panjang vektornya. Ini adalah persamaan yang bisa kita pakai untuk mencari nilai dari vektor satuan ya. Jadi ini adalah rumus atau persamaan untuk vektor satuan kalau tidak I, J ataupun K. Jadi panjang vektor satuannya adalah vektor satuannya adalah vektornya dibagi dengan panjang vektornya. Jadi D hat tulis ini itu sama dengan vektornya. Vektornya itu berarti vektor D, 3I plus 4J. Kemudian dibagi dengan panjang vektornya. Ingat tadi, kalau kita mencari panjang vektor, maka caranya adalah ya kita pakai Pitagoras biasa aja kan. Di sini kita punya panjangnya 3. Atas panjangnya 4. Lalu berapa panjang yang miring ini? Kan 5 tadi. Dapatnya 5 adalah dengan menggunakan Pitagoras. Jadi D itu sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 plus 16 kan 25 kan. Berarti sama dengan 5. Oh berarti panjang vektor D itu 5. Maka kita tulis 5 di sini. Maka vektor satuan D itu bisa kita tulis 3/5I ditambah dengan 4/5J. Nah kita dapatkan ini adalah nilai dari vektor satuan D. Ini kita sebutnya apa? Vektor satuan bukan X, bukan Y, bukan J, bukan K, tapi vektor D seperti itu ya. Oke, vektor satuan D atau ditulis sebagai D hat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, berikutnya pada buku ini dibahas tentang penguraian vektor berdasarkan aturan trigonometri ya. Sudah kita bahas tadi bagaimana cara menentukan F cos dan cara menentukan F sin sudah ada di pembahasan sebelumnya. Jadi kita bisa skip ini, kita langsung masuk ke mungkin aplikasi soalnya ya untuk menguji pemahamannya. Oke, tidak ada ternyata. Jadi kita harus mengerjakan soal ini. Oke, di sini perhatikan masalah ini ya. Oh, di sini sudah disebutkan contohnya ya. Jadi sebuah kapal penyelamat berada 15 km di timur dan 20 km utara dari suatu lokasi. Oke, jadi ini lokasi, kemudian di timurnya dia ada 15 km, timur itu berarti ke kanan ya, dengan menggunakan arah mata angin yang biasa dipakai. Jadi utara, timur, kemudian bawah menunjuk selatan, ke kiri menunjukkan barat ya. Nah, dia punya seperti ini. Kemudian berapa jarak dan arah kapal tersebut ke lokasi? Masalah ini diselesaikan dengan seperti yang ditunjukkan oleh gambar 123. Untuk besar vektor gunakan dalil Pitagoras, untuk arah gunakan tangen. Oh, oke. Jadi ini ada kapalnya nih ya. Kapalnya di sini, kemudian lokasinya di bawah sini. Jadi ini ada lokasi, kita gambar ulang aja ya. Itu kan sudah ada jawabannya tuh ya. Tapi kita bisa resketch untuk soalnya. Ini kapalnya di sini. Adalah kapal. Nah, pertama tadi kita diminta menentukan berapakah jarak kapalnya. Ini kan yang diminta nih, jarak kapal dari lokasi tersebut. Misalkan kita buat seperti itu, nih berarti titik lokasinya kita ganti aja, titik lokasinya kita pindah di sini. Biar pas ya garisnya. Lalu tadi kita punya informasi bahwa dia dari arah timur itu punya panjang atau punya nilai 15 km. 15 km. Kemudian ke arah ke arah utaranya dia punya jarak senilai 20 km. Ini gambarnya agak kurang pas ya. Harusnya yang 20 lebih panjang tapi nggak masalah. Ya kita anggap aja ini pas gitu. Ini 20 km seperti ini. Berarti kita diminta berapakah mencari panjang ini. Mencari jaraknya kapal tersebut dari lokasi yang dimaksud. Ya kan ini persis dengan sebelumnya. Ini tegak lurus. Berarti kita pakai Pitagoras. Anggap aja panjangnya S ya. Maka S itu sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Nah, kalau kita hitung kita akan dapatkan nilainya 25. Satuannya ikut yang ini ya. Ini kilometer, ini kilometer. Berarti ini 25 kilometer. Berarti kapal tersebut jaraknya dari lokasi adalah 25 kilometer nih yang ada di sini. Kemudian menentukan sudutnya. Sudutnya kan di sini kan. Ini sudutnya ini. Misalkan theta. Nah, di sini pakai tangen ya. Kita juga bisa pakai sin, bisa juga pakai cos ya, karena ini segitiganya lengkap. Sebagai contoh, misalkan kita akan menggunakan tangen dulu. Misalkan bagaimana cara mencari theta? Kita gunakan tan ya. Sini aja ya. Jadi tan theta itu sama dengan tan itu depan per samping. Depannya adalah 20 dibagi dengan sampingnya berarti 15. Kita sederhanakan 20 per 15 ya. Dibagi 5, 4. Dibagi 5 itu 3 kan. Jadi 4/3.
Berarti tan theta sama dengan 4/3. Maka theta itu sama dengan arkes atau inverse tangen dari 4/3. Nah, caranya bagaimana? Berapa sudut yang tangennya 4/3? Tentu saja 53 derajat. Ini boleh ya pakai tan. Pakai tan kita bisa dapat nilai tetanya. Atau kalau nggak mau pakai tan, karena kita tahu sisinya itu lengkap kan. Ini kan tadi udah tahu nih 25 kan. 25 kita tahu ini 15. Ini 20, ini 25. Semua sisinya udah lengkap, udah diketahui, kita bisa pakai sin atau cos ya. Jadi kalau mau pakai sin misal, sin theta itu sama dengan depan 20 dibagi miring 25. Sin theta itu 20 per 25 dibagi 5, 4 dibagi 5, 5, 4/5. Berarti theta itu sama dengan inverse sin, ini penulisannya kita buat beda ya. Jadi arkes sama sin pangkat min 1 itu maksudnya sama, artinya dia inverse ya. Inverse sin dari 4/5. Berapa sudut yang sinusnya 4/5? Ya sama, 53 derajat ya. Jadi ini. Jadi cara menentukan tetanya bisa menggunakan tangen, sin maupun cos ya, kalau mau dicoba akan sama. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke operasi vektor ya. Operasi vektor yang pertama itu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dengan menggunakan metode grafis ya. Secara inti penjumlahan dan pengurangan itu sama saja ya. Tadi kalau pengurangan berarti vektornya vektor negatif, artinya arahnya tinggal kita balik ya. Kita lihat penjumlahan dulu ya. Penjumlahan dengan menggunakan metode grafis. Jadi yang ini ada vektor 6 meter ke arah timur, 8 meter ke arah timur, arahnya sama, timur-timur, maka tinggal kita jumlahkan seperti ini. Kemudian ada vektor 6 meter ke arah barat, 8 meter ke arah timur. Nah, bagaimana nih? Satu barat, satu timur. Kita gambar dengan arah mata angin yang sama ya. Arah mata anginnya itu utara menuju ke atas, kemudian ini timur, kemudian selatan, kemudian barat. Berarti dia 6 meter ke barat. 6 meter ke barat itu berarti ke arah kiri. Barat itu ke arah kiri, 6 meter ke barat. Kita gambar di sini, ini 6. Contohnya aja ya, nanti digambar dengan presisi kalau menggunakan penggaris. Kemudian 8 meter ke timur, jadi 8 meter ke arah timur. Jadi timurnya ke arah, jadi kita gambar dari sini misalkan ya, dari ujungnya. Atau boleh juga dari sini boleh, 8 meter ke arah timur. Ini 8. Nah, karena tidak satu arah, maka caranya kita kurangkan ya. Menang yang ke arah timur, berarti 8 dikurangi 6, jadinya 2 meter. 2 meter ke arah yang menang. Yang menang kan timur kan, berarti 2 meter ke arah timur. Atau biasanya untuk lebih presisi kita menggambarnya kayak gini. 6 meter ke barat, 8 meter ke timur itu kita sambung di sini. 8-nya kita gambar dari sini. Nah, ini 8 meter ke arah timur. Maka kan kelihatan sisanya mana? Sisanya adalah ini. Ya kan? Berarti arah vektornya adalah yang ini. Nah, berapa nilainya? Tentu saja 2 meter ya. Berarti hasil ini adalah 2 meter ke arah timur. Jadi kalau ada vektor yang nilainya 6 meter ke barat, 8 meter ke timur, berarti arahnya 2 meter ke arah timur. Hasilnya adalah ini, vektor yang 2 meter ke timur, seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau ada 6 meter ke utara, 8 meter ke timur? Bagaimana cara menggambarnya? 6 meter ke utara, utara itu ke atas ya. Jadi kita gambar di sebelah sini aja. Nanti yang lainnya sama. Ini 6 meter ke arah utara. 6 meter utara ke atas ya. Kemudian 8 meter ke timur, berarti ke kanan. 8 meter ke timur. Nah, ini 8 meter. Maka mana vektor perpindahannya atau vektor penjumlahannya? Ya, kita tinggal gunakan namanya metode jajar genjang gini. Dengan Pythagoras ya. Kita gambarkan seperti ini, maka perpindahannya adalah ini. Nah, kita tulis atau kita gambar dulu seperti ini. Ini adalah vektor perpindahan totalnya, atau nanti selanjutnya kita akan sebut sebagai hasil penjumlahannya atau hasil resultannya ya. Caranya kita buat garis miring ini. Berapa nilainya? Ya, kita pakai Pythagoras tadi. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, berarti 10 kan? Arahnya ke arah mana itu? Berarti ke arah antara utara dan timur ya. Berarti timur laut. Jadi kalau kita gambar ini miring ya. Kita tulis di sini aja. Miringnya itu 10 meter. Arahnya ke arah timur laut ya. Jadi seperti itu. Timur laut. Oke. Jadi sudah kita gambar. Dan ini sama. 6 meter ke selatan, 8 meter ke barat. Jadi untuk bagian berikutnya 6 ke bawah, 8 ke arah barat. Berarti ke kiri. Maka hasilnya adalah vektor yang sebelah
arahnya ke arah sini. Nah, ini dia hasilnya ya. Berarti arahnya ke arah sini. Nilainya 10 meter juga. Ini 10 meter. Arahnya kemana itu? Barat daya ya. Jadi ini arahnya ke barat daya. Antara barat dan selatan ya. Jadi southwest atau barat daya. Barat daya. Dan seperti itu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau 45 derajat dari timur ke utara dan 45 derajat dari timur ke utara? Oh, ini sama aja. Karena 45 derajat timur ke utara itu mana ini? Dari timur ke arah utara. Berarti ke sana ya. Kalau kita gambar ini bagian yang bawah ini. Nah, kita gambar dulu untuk seperti ini. 45 derajat dari timur ke utara. Dari timur ke utara ke sana. 45 derajat ini 6. 45. Kemudian satu lagi 45 derajat dari timur ke utara, panjangnya 6 juga ya. Berarti tinggal dijumlah aja seperti ini. Sama ya. Berarti hasilnya adalah sana tinggal jumlah hasilnya berarti 12 meter. Kenapa? Karena ini 6, ini juga 6. Berarti totalnya kalau kita mau hitung dari bawah sampai atas berarti 12 kan. 12 arahnya ya sama aja 45 meter dari timur ke utara ya. Timur ke utara. 45 derajat maaf ya, 45 derajat dari timur ke arah utara. Jadi seperti itu cara menggambarnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menjumlahkan dua vektor dengan menggunakan salah satu metode yang disebut dengan metode segitiga ya. Atau nama lainnya metode poligon juga bisa disebut kalau kita punya lebih dari satu vektor. Nah, sebenarnya metode ini cukup mudah caranya, yaitu dengan menggabungkan atau meletakkan pangkal dari vektor yang akan kita jumlahkan ke ujung vektor yang lain. Contoh ya, jadi kita punya vektor A nih, vektor A yang arahnya ke arah bawah ini dan vektor B yang arahnya ke atas ini ya, A yang warna merah, B yang warna biru. Bagaimana cara menjumlahkan A plus B? Kalau kita mau menjumlahkan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan, gambar dulu tuh vektor A-nya ya, warna merah ini, kita gambar vektor A-nya ke arah bawah ya. Oke, kita anggap ini sesuai aja, panjangnya sama ya, ini vektor A. Lalu kita hubungkan dengan vektor B ya, vektor B itu sendiri warnanya biru, kita pakai warna yang biru. Jadi vektor B-nya bagaimana cara menggambarnya? Mulai vektor B dari ujung dari vektor A ini, kemudian ke arah atas sana. Nah, seperti ini. Nah, inilah vektor B. Maka resultannya atau hasil vektornya adalah vektor yang pangkalnya ada di pangkal vektor A dan ujungnya ada di vektor ujung B. Ada di ujung vektor B maksudnya ya. Jadi kita gambar ini. Nah, ini yang warna hitam ini adalah vektor A, kemudian ditambah vektor B. Seperti itu. Ini adalah cara menggambarkan dengan metode segitiga ya. Jadi segitiga itu kalau kita punya dua vektor. Kenapa namanya segitiga? Ya, hasilnya berupa geometrinya segitiga seperti ini. Lalu, bagaimana kalau misalkan vektornya lebih dari dua? Misalkan kita tambah lagi satu vektor lagi. Misalkan ada vektor C di sini ya. Vektor C arahnya misalkan ke arah atas seperti ini. Ini kita tambah satu lagi vektor C. Nah, kalau udah vektor C, bagaimana dengan A, kemudian ditambah B, kemudian ditambah vektor C? Maka caranya sama. A kita gambar dulu, A ke arah bawah sini, kemudian B ke arah atas sana, kemudian C, ini kan A nih, ini A, kemudian ini vektor B, kemudian vektor C-nya adalah ke arah atas. Ini vektor C. Nah, tinggal kita sambung-sambung aja seperti ini, maka kita akan mendapatkan vektor yang pangkalnya ada di pangkal vektor A dan ujungnya ada di ujung vektor C sana. Nah vektor ini adalah vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C. Nah, penjumlahan yang kita barusan lakukan ini, metodenya namanya metode poligon ya. Poligon itu kalau lebih dari lebih dari dua vektor. Kalau cuma dua vektor, nanti membentuknya segitiga, maka namanya metode segitiga ya. Jadi metodenya atau intinya itu sama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ada di sini. Gambarkan resultan vektor A plus B dan A min B menggunakan metode segitiga. Oke, jadi ini kita menggambarkan A plus B sudah ya. A plus B-nya sudah kita contohkan di atas. Lalu bagaimana dengan A minus B? Nah, kalau A minus B itu kita bisa menggunakan ide yaitu A ditambah dengan vektor dari minus B. Ingat tadi di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa nilai dari vektor negatif adalah vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya
berlawanan. Jadi vektor A-nya kita gambarkan. Oke, kita tulis dulu di sini ya. Bagaimana kalau A minus B? A minus B itu akan sama dengan vektor A-nya sama kita gambar ke atas. Arahnya kita sesuaikan aja ya. Ke atas agak miring ini vektor A. Kemudian vektor B-nya adalah ke atas sana. Tetapi karena di sini negatif, sama aja kita menjumlahkan dengan negatif vektor B. Jadi kita gambar untuk vektor B-nya itu dari sini arahnya berlawanan, bukan ke atas tapi ke arah bawah sini. Nah, oke, bisa dipahami ya. Ini adalah vektor minus B. Ini adalah vektor minus B. Maka hasilnya adalah dari ujung pangkal vektor A ke ujung vektor B sini. Nah, ini adalah A minus B seperti itu. Nah, ini cara menjumlahkan atau mengurangkan vektor dengan metode segitiga. Kalau menggunakan metode poligon itu pun sama ya caranya ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang menjumlahkan atau mengurangkan vektor sama tetapi dengan metode yang kedua yaitu metode jajar genjang atau paralelogram. Nah, caranya adalah ada sedikit perbedaan dengan metode segitiga atau metode poligon, yaitu dengan menggambarkan kedua vektornya pada pangkal yang sama ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada vektor U, ada vektor V kan. Nah, kalau kita jumlahkan U dan V itu pangkalnya jadi satu atau kita sebut pangkalnya berhimpit ya. Nah, kita lihat apakah ada contoh soalnya. Oke, jadi ini poligon sudah dipelajari di bawah ya ini ya. Tadi kita sudah bahas. Oke, sekarang kita belajar yang jajar genjang dulu berarti di sini ya. Bagaimana cara menggambarkan U, V? Nah, kita lihat di sini. U itu ke arah atas, kemudian kita gambar V ya ini ya. V-nya ke arah atas, ini vektor V. Kemudian U-nya agak miring ke sini. Nah, ini vektor U. Maka cara menggambarkannya adalah kita buat jajar genjang dari dua vektor ini. Caranya kita buat garis yang sejajar dengan U, panjangnya sama persis dengan U, sebagaimana sifat jajar genjang. Dan buat garis juga yang sejajar dengan V, panjangnya juga sama dengan V. Jadi ini sebenarnya adalah vektor U juga, ini juga vektor V juga. Lalu hasil dari penjumlahannya adalah sebuah vektor yang pangkalnya itu dari pangkal U dan V ini berhimpit, ujungnya di sana ya, ujungnya adalah dari hasil perpanjangan tadi. Nih kita gambar sampai ujung sana. Nah, ini adalah vektor U ditambah dengan vektor V ya. Jadi penjumlahan dengan jajar genjang. Lalu tadi kita sempat melihat di bagian bawah itu ada pengurangan. Bagaimana kalau kita melakukan pengurangan U minus V ya? Bagaimana kalau ini nggak kita jumlahkan tapi kita kurangkan. U dikurang dengan V. Nah, hasilnya akan seperti apa? Ya, kita lihat U-nya itu akan tetap. U-nya akan tetap, ini pangkalnya di sini ya. U-nya tetap ke sana, U. Kemudian V-nya, kalau kita lihat, V itu kan ke atas tuh, ke sana ya. Aslinya V itu ke atas, tapi karena ini minus V, jadi V-nya kita gambar dalam arah berlawanan, seperti ini ya. Ini adalah minus V. Maka kita harus membuat jajar genjang yang isinya adalah U, kemudian nih kita buat sama atau sejajar dengan U, dan sejajar dengan V, seperti ini. Ini adalah U, kemudian ini adalah V. Kemudian hasilnya adalah pangkal ke ujung sini. Nah, atau kita buat pakai warna yang lain, warna merah misalkan. Jadi ini adalah vektor U minus V. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai dari atau vektor U min V ya. Jadi seperti itu. Kalau dikurangi atau minus itu tinggal kita balik arah vektornya, tetapi dengan panjang yang sama. Oke, kita lanjutkan ke penjumlahan yang poligon tadi sudah ya. Poligon tinggal kita sambung-sambung saja. Jadi kalau misalkan A, B, C seperti ini, maka hasilnya kita ulangi lagi, tidak apa-apa di sini. A ditambah B ditambah C, maka kita akan punya vektor A arahnya ke bawah, kemudian vektor B arahnya ke atas. Ini A-nya agak panjang dan agak miring ya. Ini A ke sini, kemudian vektor B-nya arahnya ke atas. Kemudian vektor C-nya di sini arahnya ke samping ya, samping kiri. Ini vektor C. Ini A. Kemudian yang ini vektor B dan yang ini vektor C. Berarti hasilnya adalah pangkalnya ada di A, ujungnya ada di C. Nah, ini adalah vektor penjumlahannya, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Itu adalah penggunaan atau penjumlahan dengan menggunakan metode poligon. Oke, kita lihat
Ayo berkolaborasi, tentukan 4 vektor sembarang, jumlahkan ke 4 vektor dengan menggunakan metode poligon. Ya, caranya sama aja ya, tinggal kita jumlah. Misalkan kita punya vektor A atau vektor yang lain, misalkan P, kemudian ada vektor Q ke kanan, kemudian ada vektor R agak panjang ke bawah, kemudian ada vektor S misalkan ke arah sini misalkan ya, yang agak panjang. Maka kalau kita jumlahkan bagaimana? Ya, gunakan metode poligon tadi ya. Tinggal disambung-sambung aja. P kemudian ditambah dengan Q. Kita gambarkan di sini. Kita pertama punya vektor P. Kemudian vektor P ini akan kita jumlahkan dengan vektor Q. Disambung di ujungnya. Kemudian vektor Q ini akan kita jumlahkan dengan vektor R. Berarti ke arah bawah. Ini berarti panjangnya betul-betul sama karena kita mengkopinya ya. Ini adalah vektor R. Dan yang terakhir akan kita jumlahkan dengan vektor S seperti ini. Nah, ini adalah vektor S. Maka kita dapat hasilnya yaitu vektor yang ujungnya ada di ujung vektor P, kemudian pangkalnya ada di pangkalnya ada di vektor P, ujungnya ada di vektor S. Maka yang warna merah itu adalah P ditambah Q ditambah R ditambah dengan S. Nah, kita sudah memberikan satu contoh ya yang diminta. Karena mintanya 4 buah vektor, kita sudah tuliskan 4 vektor yang ada di sini. Oke, berikutnya adalah resultan vektor 0. Nah, di sini kita mengenal ada istilah resultan ya. Resultan itu biasanya dalam fisika itu disimbolkan dengan sigma ya. Sigma itu di matematika menyatakan jumlah. Di fisika itu bisa berarti dua hal, yaitu menyatakan jumlah dan menyatakan resultan. Apa bedanya? Kalau sigma ini kita pakai untuk menyatakan sebuah resultan, maka kita harus memperhitungkan arah ya. Kalau dia resultan, maka kita harus lihat arahnya. Contohnya di sini. Jadi misalkan kita punya vektor, ini nilainya 2, misalkan pakai gaya ya, 2 Newton ke kanan, 1 Newton ke kanan. Maka resultannya berarti kan 3 Newton ke arah kanan. Nah, ini 3 Newton. Kalau misalkan kita tulis di sini misalkan 2 Newton ke kanan, 1 Newtonnya ke kiri. Maka resultannya, nah bukan lagi 3, tapi resultannya 2 dikurang 1. Jadi 1 Newton ke arah kanan. Nah, itu yang membedakan resultan dengan jumlah seperti biasanya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan simbol resultan. Jadi kita harus perhitungkan penjumlahan, tetapi harus diperhitungkan arahnya ya. Oke, kita lihat di sini. Tadi kita belajar yang namanya vektor 0 ya. Vektor 0. Nah, yang pertama, dua vektor itu bisa menyatakan 0 atau vektor itu penjumlahannya atau resultannya adalah 0 jika kita punya dua vektor yang senilai, artinya besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Contoh, ada vektor A arahnya ke kiri, vektor B arahnya ke kanan, panjangnya sama kan? Karena panjangnya sama, kalau kita jumlahkan A plus B, ya pasti nilainya 0 karena panjangnya sama, arahnya berlawanan. Ini saya kira mudah untuk dipahami ya. Kemudian yang kedua, penjumlahan keduanya menghasilkan vektor 0. Contoh, misalkan kita ada vektor B, kemudian ada vektor C, kemudian ada vektor minus D. Nah, kalau kita lihat, B plus C itu kan sama dengan D kan? Jadi, B plus C itu kan harusnya sama dengan D. Tetapi karena di sini ada minus D, oke, kita tulis dulu di sini ya. Ini B plus C. Berarti harusnya ke sana. Ini yang warna hitam ini kan vektor D kan? Nah, vektor D. Kemudian ada lagi B plus C itu vektor D minus vektor D. Maka juga hasilnya 0 juga kan? Karena vektor D minus vektor D. Atau kalau kita lihat secara geometri, dia akan kembali ke posisi semula lagi. B plus C minus D. Kembali ke posisi asal ini. Ini pasti juga resultan vektornya sama dengan 0. Itu juga bisa didapatkan dengan cara seperti ini. Jadi, resultan vektor itu 0 jika vektor yang pangkal dan ujungnya berhimpit ya kan, artinya dia kembali ke posisi semula lagi. Vektor mempunyai panjang 0 dan arahnya tak tentu ya. Panjangnya 0 dan arahnya ya karena nggak punya panjang, bagaimana kita menentukan arah ya? Cara untuk mengatakan kita tidak bisa menentukan arah, ya arahnya tidak ada atau arahnya tidak tentu karena eksistensi vektornya sendiri tidak ada. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjutkan bagaimana menjumlah dan mengurangkan vektor dengan metode yang kedua, yaitu metode analitis ya. Kalau tadi metodenya metode grafis ya. Di grafis kita punya poligon, punya segitiga,
dan punya sebelumnya kita belajar metode segitiga, kemudian ada lagi metode poligon, dan yang terakhir tadi kita belajar metode jajar genjang kan. Nah, ketiga metode ini kita pakai untuk menjumlahkan atau mengurangkan vektor secara grafis. Jadi kita lihat gambarnya. Nah, sekarang kita menentukan atau menjumlahkan vektor atau mengurangkan vektor dengan metode analitis. Oke, bagaimana dengan metode analitis? Kita lihat. Nah, metode analitis itu kita menguraikan vektor ke dalam komponen-komponen vektor ya. Jadi, misalkan kita punya F1, masih ingat tadi? F1 itu bisa kita uraikan ke dalam kesumbu X dan kesumbu Y. Jadi, F1 ini kita bisa uraikan, jatuhkan dia ke sumbu X. Ini harusnya F1. Kemudian jatuhkan dia ke sumbu Y ya, ke sana. Maka kita akan punya F1Y dan punya F1X ya. F1X adanya di sini nih. Ini F1X, kemudian yang ke atas F1Y ya, sudah betul ya. Jadi F1-nya kita gambar aja di sini ya. F1, kita gambar ke sana ada F1X, dan ke atas ada F1Y. Oke, berikutnya F2 pun sama. F2 itu kita juga uraikan ke arah X dan ke arah sumbu Y. Jadi ini ada F2X, kemudian ada lagi F2Y ke atas ya. Ini F2Y. Nah, sudah. Langkah yang akan kita lakukan kalau kita menjumlahkan vektor secara analitik ya, itu adalah kita jumlahkan masing-masing komponen. X dengan X, kemudian Y dengan Y. Jadi kita jumlahkan masing-masingnya. Jadi kita sebut ada yang namanya resultan ke arah sumbu X. Itu nilainya adalah F1X, karena ini arahnya sama ya, F1X ke kanan, F1Y juga F2X juga ke kanan, maka F1X plus F2X. Kemudian kita hitung juga untuk sigma FY. Sigma FY itu berarti ke atas dan ke atas. Kalau ke bawah nanti tinggal dikurang. Jadi F1Y plus F2Y. Nah, kita sudah menentukan resultan untuk masing-masing sumbu, yaitu sigma F resultan ke arah sumbu X, F1X plus F2X, sigma F ke arah sumbu Y, F1Y plus F2Y. Langkah berikutnya adalah mencari resultannya, F resultan. Nah, F resultan kalau kita lihat sigma F ke arah sumbu X itu kan ke kanan dan ke kanan. Kita gambar di sini, jadi ke arah kanan sana. Ini kita sebut sigma F ke arah sumbu X. Kenapa ke kanan? Ya karena untuk vektor ini arahnya ke kanan. Bisa juga nanti mungkin ke kiri untuk jenis atau soal yang lain ya. F1Y dan F2Y dua-duanya ke atas, maka kita jumlahkan ke atas. Ya, bisa pakai poligon, bisa pakai jajar genjang, boleh. Ini adalah F atau sigma F ke arah sumbu Y. Berarti resultannya adalah kita buat garis seperti ini, ya kan? Menggunakan metode jajar genjang sekarang, kita akan mempunyai nilai resultan yang arahnya kita agak pertebal sedikit. Arahnya dari ujung sini sampai ke atas sana ya. Ini adalah F resultan. Oke, agak menabrak ini. Nah, yang warna merah ini adalah F resultan. Berapa nilai yang jadi F resultan? Kita gunakan lagi Pythagoras. Jadi F resultan sama dengan akar dari sigma F ke arah sumbu X kuadrat ditambah sigma F ke arah sumbu Y dikuadratkan. Itu nilai dari F resultan kalau kita jumlahkan vektor itu secara analitik ya. Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan latihan soal untuk cara analitik ini. Oke, yang FR ini adalah besarnya. Lalu bagaimana dengan arahnya? Nah, arahnya adalah kita gunakan sudut ini. Ini misalkan sudutnya theta. Maka untuk menentukan arahnya kita gunakan FY itu depan, FX itu samping. Gunakan tan ya di sini. Jadi kita misalkan pakai tan theta. Tan theta itu adalah depan dibagi samping. Jadi tan theta adalah sigma FY dibagi dengan sigma FX. Nah, ini kita sudah bisa menentukan arah dari vektor tersebut. Oke. Jadi besarnya sudah kita tentukan, yaitu FR. Ini adalah besar dari vektornya atau nilai dari vektornya. Kemudian arahnya kita sudah menentukan menggunakan tan ya. Arah dari vektor resultannya adalah pakai tan theta seperti itu. Oke ya, sekarang kita akan melanjutkan menentukan resultan vektor dengan menggunakan rumus cosinus, atau ini sebenarnya metodenya didapatkan dari metode jajar genjang. Ini sama aja dengan menggunakan rumus cosinus. Nah, kapan kita pakai ini? Kita lihat kasusnya ya.
Jadi kita akan menggunakan rumus kosinus jika kita hanya punya dua buah vektor dan kita sudah tahu sudutnya, sudut apitnya atau alfanya ya. Jadi kalau kita misalkan punya vektor F1 ke sini, ini adalah vektor F1 dan kita punya vektor F2 ke sini, kita buat yang lurus ya, vektor F2, maka kita bisa menentukan FR-nya atau F resultannya. Caranya kita buat garis sejajar dengan F2 dan kita buat garis juga sejajar dengan F1 di sini. Seperti jajar genjang ya, kita akan buat vektor resultannya, yaitu dari pangkal sampai ke ujung sana. Ini adalah F resultan. Sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 ini sampai bawah ini yang warna hitam, itu sudutnya adalah alfa. Maka nilai F resultan ini bisa kita tuliskan atau kita rumuskan sebagai F resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 F1 F2 dikalikan cos alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk antara vektor F1 dan vektor F2. Itu menentukan atau mencari nilai dari vektor resultan yang kita tahu kalau dua buah vektor membentuk sudut alfa. Kita bisa gunakan persamaan dari FR yang ada di sini. Oke, itu menggunakan aturan kosinus atau menggunakan rumus cos ya. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan rumus sinus? Nah, sebenarnya di matematika kan ada aturan kosinus, ada aturan sinus ya. Itu sama saja. Jadi kalau menggunakan kosinus ini sebenarnya kan rumus kosinus yang dimodifikasi ya. Kalau rumus cos itu kan ini negatif ya. Negatif karena sudutnya ada di sini kan kalau kosinus itu ya. Jadi kita tinggal menggunakan minusnya saja. Jadi teman-teman bisa pelajari nanti kenapa kok ini berubah jadi positif ya. Kemudian kalau menggunakan aturan sinus, nah kita tinggal lihat segitiga yang ada di sebelah kanan sini. Jadi kita punya F1, saya kasih highlight ya, ini F1, kemudian ada F2, kemudian ada resultannya atau kita sebut sebagai F resultan. Nah, teman-teman tinggal perhatikan segitiga yang warna biru ini. Jadi ada F1, kemudian ada F2, ada F resultan atau FR, kan sama aja di sini ya, FR atau F resultan. Nah, maka untuk nilai dari atau aturan sinusnya adalah sinus itu kan sudut dibagi sisi atau dibalik sisi dibagi sudut di depannya, kemudian sama dengan sisi dibagi sudut di depannya dan seterusnya ya. Jadi di sini kita punya sudutnya adalah alfa ya. Alfa itu sudut antara vektor F1 dan F2 itu alfa. Kemudian sudut antara vektor F2 dan resultan itu kita sebut beta. Berarti sisanya ini pasti alfa minus beta kan. Yang ini pastikan alfa dikurang beta. Karena alfa itu total, beta itu F2 dengan resultan. Maka aturan sinusnya adalah kita lihat segitiganya. Kalau ini beta, kemudian di atas sini juga pasti beta. Ya, karena sudutnya sudut yang berseberangan ya. Kemudian di sini pasti 180 dikurang alfa kan. Ini 180 dikurang alfa. Oke. Kemudian kita akan punya, nah kenapa di sini 180 minus alfa dulu ya? Mungkin ada yang masih bingung ya, karena total sudut dari segitiga. Jadi sudut segitiga itu kan 180 derajat kan. 180 derajat itu sama dengan sudut ini alfa minus beta, kemudian ditambah dengan sudut beta, kemudian ditambah dengan sudut yang di atas. Kita misalkan X dulu. Ini sudutnya kita belum tahu ya. Misalkan X. Nah berarti X-nya berapa? Ini betanya kan hilang kan. 180-nya tetap di kiri, alfanya pindah ke kiri. Jadi 180 minus alfa itu sama dengan X ya. Berarti sudut atas 180 min alfa. Berarti aturan sinusnya adalah R sisi dibagi sudut di depannya sin 180 dikurang alfa akan sama dengan, ini dikurung ya, F2 sisi ya kan dibagi dengan sudut di depannya adalah 100 alfa minus beta. Kemudian akan sama dengan lagi, kita tulis bawahnya, F1 sisinya dibagi dengan sudut di depannya, itu beta. Maka dibagi dengan sin beta. Nah inilah aturan sin ya, yang bisa kita pakai untuk analisis vektor tersebut ya. Jadi kita pakai aturan sinusnya seperti ini. Kita bisa menggunakan aturan yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah tentang perkalian vektor ya. Sebagaimana tadi disebutkan di bagian awal di mind map, untuk perkalian vektor ini kita bagi menjadi dua.
yaitu ada perkalian titik. Nah, perkalian titik itu nama lainnya adalah dot product ya. Dot product itu perkalian titik karena dia menggunakan notasi atau simbol dot nanti. Kemudian ada juga namanya perkalian silang. Perkalian silang itu adalah cross. Perkalian silang itu nama lainnya nanti adalah cross product. Nah, kita akan lihat sini sudah ada dot product dan cross product ya. Kita lihat dulu untuk persamaan dan aplikasinya dulu mungkin ya di dalam persamaan-persamaan fisika. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena beberapa konsep atau persamaan-persamaan dalam fisika itu menggunakan dua konsep ini. Yang pertama adalah misalkan nih usaha ya. Usaha itu simbolnya W. Definisi usaha itu atau W, kita tulis ini ya. W itu adalah gaya dot perpindahannya ya. Kita bisa pakai D, bisa pakai R ya. Di situ pakai R, kita ikutin aja. Jadi usaha itu adalah perkalian titik antara gaya dengan perpindahannya. Yang lain misalkan dalam fisika kita punya yang namanya flux ya. Flux itu simbolnya seperti ini. Itu adalah perkalian titik antara B, medan magnet, dengan luasan yang ditembusnya, B dot A. Itu banyak sekali beberapa perkalian-perkalian yang dibutuhkan di dalam fisika. Makanya kita perlu tahu untuk perkalian titik dan silang ini. Kemudian yang kedua itu misalkan momen gaya ya. Momen gaya atau torsi, tau. Tau itu menyatakan perkalian silang antara lengan gaya atau R dengan gayanya yang bekerja. Jadi tau itu R cross F atau D cross F ya. Ini untuk simbolnya dulu. Yang lain misalkan gaya Lorentz misalkan. Pada gaya Lorentz atau gaya magnetik itu juga gunakan perkalian silang, yaitu perkalian silang antara misalkan ini muatan yang bergerak itu kecepatan dengan medan magnetnya. Ini juga menunjukkan perkalian silang ya. Jadi itu beberapa aplikasinya. Nah sekarang kita akan bahas untuk penggunaan atau persamaan-persamaan dalam dot dan cross ya. Mungkin di buku ini apakah ada? Oke, kita lihat dulu untuk materinya. Oh, ternyata tidak ada ya. Maka kita perlu menambahkan untuk dot dan cross ini ya. Jadi saya tambahkan sendiri karena beberapa momen gaya akan dibahas di bab 3. Oh, ini momen gayanya. Untuk perkaliannya belum ada, kita tambahkan dulu. Kayak kita akan tambahkan di sini untuk perkalian tadi ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perkalian titik atau nama lainnya adalah dot product. Perkalian titik atau dot product. Nama lainnya lagi adalah scalar product ya. Kenapa disebut sebagai scalar product? Karena hasilnya itu merupakan skalar atau merupakan nilai ya. Contohnya misalkan seperti ini. Kita punya A dot B. Secara definisi, A dot B itu nilainya adalah panjang A dikalikan dengan panjang B. Ingat tadi kalau ada tanda mutlaknya berarti menandakan dia panjang, dikalikan cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Ini kita pakai definisi yang pertama ya, perkalian titik itu seperti ini. Nah sekarang ada juga kalau kita menggunakan notasi atau kita menggunakan vektor satuan, bagaimana cara mengalikannya? Oke, kita akan punya dua persamaan untuk perkalian titik. Yang pertama ini dulu. Contoh misalkan kita punya vektor A itu misalkan 5 Newton misalkan ya, atau 5 satuan gitu aja, 5 satuan. Kemudian ada vektor B itu misalkan 3 satuan. Kemudian sudut antara A dan B sudutnya misalkan tetanya itu sama dengan 30 derajat. Nah, maka berapakah A dot B kalau datanya seperti ini? Berarti nilai A dot B itu sama dengan panjang vektor A 5, panjang vektor B itu 3 dikalikan cos 30 derajat. Itu berarti 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Berarti sama dengan 15 kali setengah. Berarti 15/2 akar 3. Nah ini hasil dari A dot B-nya kalau misalkan datanya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini hasilnya berupa angka atau nilai ya, atau skalar, maka disebut sebagai skalar product ya. Kemudian yang kedua, perlu saya tambahkan juga misalkan teman-teman punya A dan B-nya bukan berupa nilai seperti ini, tapi berupa vektor satuan. Misalkan ya, kita buat contoh. Vektor A itu sama dengan misalkan 3i plus 2j. Ingat, I itu vektor satuan ke sumbu X, kemudian J itu vektor satuan ke sumbu Y, dan kita tambahkan lagi misalkan K vektor satuan ke sumbu Z ya. 3i plus 2j minus 2k.
kemudian ada vektor B itu sama dengan 5I plus C minus K misalkan. Atau plus K ya, boleh plus K seperti ini. Nah, ini adalah pernyataan atau vektor A yang kita nyatakan dalam vektor satuan. Nah, yang tidak ada di buku ini adalah sebenarnya vektor itu bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom atau kita sebut sebagai vektor kolom. Ini cukup membantu dalam penulisan. Jadi, perhatikan bentuk ini 3I plus 2J minus 2K, 5I plus 2J plus J plus K itu bisa kita tulis dalam notasi yang lain, yaitu seperti ini. Vektor A itu kita tulis dalam 3, 2, min 2. Nah, ini juga boleh ya. Kemudian vektor B bisa kita nyatakan atau kita tulis dalam 5, 5I, kemudian 1J, 1K. Nah, penulisan yang kedua ini kita sebut sebagai penulisan dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi kita tuliskan dulu di sini. Ini penulisan ini kita nyatakan penuliskan dalam bentuk vektor kolom. Nah, vektor kolom itu untuk mengganti penulisan yang IJK tadi. Nah, lantas bagaimana kalau bentuknya IJK seperti ini? Kita mau mengalihkan dengan dot product ya. Kita akan langsung pakai secara teknis saja bagaimana cara mengalihkannya. Jadi untuk tahu bagaimana kok bisa seperti ini, penjelasannya teman-teman bisa searching sendiri nanti atau bisa menggunakan referensi lain ya. Nanti akan terlalu lama kalau kita pelajari bagaimana cara mendapatkannya. Sekarang kita akan gunakan cara teknisnya. Jadi A dot B itu teman-teman tinggal kalikan koefisien atau komponen vektor yang sesumbu ya. Misalkan ini 3 dengan 5 itu kan I dengan I. 2 dengan 2 minus 2 dengan ini. Jadi kita kalikan yang ini ya. Jadi caranya adalah 3 kali 5. Jadi 3 kali 5. I dengan I ditambah dengan 2 kali 1. 2 kali 1 ditambah lagi dengan minus 2 kali 1. Nah, ini sudah menunjukkan nilai dari A dot B ya. 3 kali 5 itu 15. Ditambah 2 kali 1 itu 2. Ditambah dengan min 2 kali 1 itu minus 2. 2 ditambah minus 2 itu habis 0. Maka tinggal 15. Berarti A dot B itu nilainya sama dengan 15. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari A dot B. Nah, berikutnya kalau menggunakan metode atau menggunakan representasi dalam bentuk vektor kolom juga sama. Kalikan yang sejenis ya. 3 dengan 3, kemudian 2 dengan 1 di sini, kemudian minus 2 dengan 1 di sini. Kita kalikan sama nanti kan. 3 kali 5, 2 kali 1, minus 2 kali 1. Itu cara menuliskannya aja ya. Nah, itu adalah tentang dot product atau perkalian titik ya. Sekarang yang kedua adalah perkalian silang. Yang kedua adalah perkalian silang atau cross product. Nah, perkalian silang atau cross product atau vektor product ya. Cross product nama lainnya juga kita sebut sebagai vektor product. Nah, kenapa disebut sebagai vektor product atau vektor product? Karena hasil dari perkalian silang itu berupa vektor. Kalau tadi perkalian titik itu hasilnya berupa skalar kan, angka nih kan. 15 per 2 akar 3. Di sini ketemunya juga 15. Berarti dia berupa skalar atau angka. Nah, kalau di sini ketemunya nanti berupa vektor. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Oke, kita akan pakai persamaan yang sama atau data di atasnya ini ya. Kita akan gunakan vektor A dan B seperti ini. Vektor A dan B-nya kita akan copy dia. Kita masukkan di kita masukkan di sini ya. Oke, ini agak kacau ya. Oke, udah. Sekarang kita copy lagi dia di sini. Nah, kita akan gunakan data ini. Ada vektor A dan vektor B yang sama dengan yang atas ya. Lalu bagaimana dengan cross product atau vektor product ini? Pertama, kita cari tahu dulu nilainya. Jadi kalau vektor notasinya seperti ini, A cross B. Nah, A cross B itu kita nggak bisa menuliskan dengan ini ya, karena A cross B itu nanti nggak bisa pakai ini. Yang bisa kita tuliskan adalah nilainya dulu. Jadi besar dari A cross B itu sama dengan besar dari vektor A kalikan besar dari vektor B dikalikan sin theta. Ingat, ini bukan A cross B, tapi besar dari A cross B. Kita kasih tanda mutlak di sini. Itu menentukan nilai dari A cross B dulu. Nah, ini ya. Yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana menentukan A cross B-nya? Nah, kita harus kalikan dia satu per satu. Atau nanti kita gunakan metode yang untuk mempercepatnya ya.
Nah, sebelum kita mengalihkannya, teman-teman perlu tahu dulu aturan ini. Jadi kita punya I, punya J, punya K ya. I, J, K untuk vektor satuannya. Kemudian saya akan buat bantuan I ke C, ini saya buat lingkaran seperti ini ya, circle, J ke K, kemudian K ke I. Nah, nanti kita gunakan aturan yang ada di sini. Kalau kita menemukan I cross J, itu nanti hasilnya adalah K ya, karena dia searah dengan arah putaran ini, I, J, K. Lalu kalau dibalik, bagaimana dengan J cross I? Ya, kalau J cross I hasilnya pasti negatif K. Sama J cross K itu hasilnya pasti I ya. J cross K itu hasilnya adalah I. Lalu kalau K cross J itu hasilnya berarti negatif I. Ini negatif I. Lalu berikutnya, kalau K dan I bagaimana? Kalau K cross I itu hasilnya pasti J. Kalau dibalik I cross K itu hasilnya adalah negatif J. Nah, kita gunakan aturan-aturan yang ada di sini. Aturan perkalian untuk vektor satuannya ya. Ini teman-teman bisa pahami dulu bagian yang kita beri notasi ini ya. Nah, sekarang untuk menjumlahkannya kita kalikan dulu ya. Sebelum kita kenalkan metode yang lebih cepatnya lagi, kita pelajari dulu bagaimana perkalian secara biasa dulu. Nah, kita akan mengalihkan A cross B. Kita akan kalikan A cross B. Ya, kita kalikan seperti biasa. 3 plus 3I ya. 3I kemudian plus 2J minus 2K cross 5I kemudian plus J plus K. Oke, lalu kita kalikan 3I dikali 5I. Nah, oh ya, kurang ya. Kalau pada cross product itu cross sejenis itu akan 0. Jadi I cross I itu sama dengan 0. Kemudian J cross J itu sama dengan 0. Kemudian K cross K itu sama dengan 0 ya. Jadi ini perkalian yang untuk cross product kalau sejenis dia akan 0. Berarti di sini kita akan dapatkan 3I cross 5I. 3I cross 5I. Kan ada I cross I. Ya, I cross I itu 0. Maka yang itu nggak perlu dianggap ya. Yang sejenis nggak perlu kita kalikan berarti nantinya. Maka kita cukup kalikan 3I dengan J sama K. Karena yang dengan I-nya akan 0. Jadi kita kalikan 3I dengan 1J. Jadi 3 kali 1 I cross J. Kita tulis dulu di sini ya. I cross J. Kemudian 3 kali 1 juga karena K di situ. 3 kali 1 I cross K. Nah, kita sudah selesai untuk yang 3. Sekarang kita pindah untuk yang 2J ini kan. 2J, maka yang dengan J nggak perlu dihitung. Kita hanya kalikan 2J dengan I, 2J dengan K. Yang dengan J pasti 0 nih, karena J cross J hasilnya 0 kan. Jadi kita tuliskan juga untuk plus 2J. 2 dikali 5. 2 dikali 5, kalinya kita pakai ini aja ya. 2 kali 5, berikutnya adalah J cross I. J cross I. Kemudian 2 dikali 1. 2 dikali 1, kemudian vektornya J cross K. J cross K. Kemudian berikutnya lagi. Oke ya, kita kecilkan dulu biar tidak terpotong ya. Kemudian sudah J cross K selesai. Sekarang kita pindah ke yang minus 2K ini ya. Minus 2K. Jadi kita kalikan plus minus 2 kali 5. Minus 2 kali 5 K cross I. Ya, kita tuliskan dulu apa adanya. K cross I. Kemudian minus 2 kali 1 J. Minus 2 kali 1 K cross J ya. K cross J. Nah, yang belakang nggak perlu ya. K dengan K hasilnya 0. Maka nggak perlu kita tulis. Sekarang kita tinggal hitung nilainya. 3 kali 1 itu 3. Kemudian I cross J hasilnya K. 3K. 3 kali 1 itu 3. I cross K. Kita lihat I cross K tadi apa hasilnya? I cross K itu minus J. Nah, ini minus J ya. Berarti ini sudah. Ini juga sudah. Kemudian yang belakang ini ya. 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10. Plus 10 J cross I. J cross I itu hasilnya minus K. Kemudian yang belakang lagi. 2 kali 1 J cross K. 2 kali 1 itu plus 2. Kemudian J cross K itu I. Oke. Kemudian depannya lagi. Minus 2 kali 5 itu min 10. Berarti plus negatif 10. Kita tulis dulu. K cross I itu hasilnya J. Kemudian yang terakhir minus 2 kali 1 itu minus 2.
ditambah dulu ya, minus 2, K cross J. K cross J itu hasilnya minus I. Nah, sudah kita tuliskan semuanya, tinggal kita rapikan ya. Jadi sama dengan ini 3K minus 3J minus 10K plus 2J minus 10J minus 2, minus kena minus jadi plus ya, plus 2I. Nah, sudah kita temukan. Jumlahkan atau kumpulkan yang I dengan I ya. KJ, KJ, bentar, J-nya ini terlalu banyak ya. Harusnya masing-masing ada 2. Kita cek dulu, ini K, J, K, ini 2I ya, plus 2I, maaf, salah tulis ya. Di sini harusnya 2I ini, bukan J ya. Minus 2, plus 2I. Oke, berarti kita sudah dapat nilainya. Jumlahkan yang I dengan I. I sama I, 4I. Kemudian kita tulis I-nya di depan ya. J dengan J. Minus 3J, minus 10J. Berarti minus 13J. Kemudian 3K, minus 10K. Jadi minus 30K. Minus plus ya, plus 7K. Plus 7K. Nah, ini adalah hasil dari A cross B. Nah, sudah kita dapatkan nih A cross B-nya. Lalu bagaimana kalau kita pengen tahu berapa besarnya ini panjangnya? Kan kita nggak tahu sudutnya di sini. Maka kita bisa gunakan aturan seperti Pythagoras ya, tetapi untuk 3 dimensi. Maka kalau kita tahu A cross B-nya nilainya seperti ini, maka panjang dari A cross B itu sama dengan tinggal dikuadratkan satu-satu. 4 kuadrat ditambah dengan minus 13 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Nah, kita dapatkan nilainya ya. Oke, itu metode yang pertama. Untuk metode yang kedua, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Untuk mencari A cross B, kita gunakan salah satu bantuan di matriks ya. Jadi kita akan buat kayak gini, teman-teman. Nah ya, tadi kita tuliskan ulang di sini, ini adalah vektor A cross B-nya. A dan B-nya maksudnya ya. Lalu bagaimana kalau kita mau melakukan cross product ya, A cross B. Lalu bagaimana ini A cross B itu? Kita buat seperti ini. Kita bantuan, ini di matriks namanya determinan seperti ini tuh. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian IJK-nya kita tulis dulu di atas I, kemudian J, kemudian K. Kemudian karena di sini A cross B ya, cross product itu sifatnya tidak komutatif, artinya dia tidak bisa dibolak-balik ya. A cross B tidak sama dengan B cross A. Kalau dot product itu sama ya. Kita tambahkan di sini tambahannya, kalau ada A dot B itu akan sama dengan B dot A. Tetapi kalau kita punya A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Ia tidak bisa dibolak-balik ya. Kalau yang bisa dibolak-balik itu namanya komutatif atau komut gitu, yang tidak bisa dibolak-balik namanya non-komutatif atau tidak komut gitu. Nah, sekarang karena ini A cross B, maka bagian yang baris kedua ini kita tuliskan A-nya dulu. 3, 2, minus 2. Kemudian yang bawah baru B-nya. 5, 1, 1. Nah, untuk bisa mengalihkan A cross B, kita tambahkan 2 kolom lagi, yaitu I sama J di sini. Tulis ulang 3, 5, 2, 1. Nah, udah. Lalu kita buat diagonal seperti ini. Ini ya yang saya beri diagonal kuning dulu ini. Kemudian J, kemudian K. Perhatikan diagonal yang kuning. Lalu saya beri diagonal warna merah untuk yang atas ya. Oke, ini kita ganti warna merah. Untuk yang atas ini kita paskan dulu supaya dia pas di K ini. Ya, kita bisa lihat polanya. Oke. Oke, kemudian ini yang I, kemudian ini yang J. Oke, teman-teman perhatikan diagonal yang warna kuning dan yang warna merah. Nah, yang warna kuning yang ke kanan ini positif. Sedangkan yang warna merah yang ke atas itu negatif ya. Maka kalau kita kalikan dulu yang positif. Minus I dikali 2 dikali 1 ya, langsung ya. I dikali 2 dikali 1 berarti 2I. Langsung saya tulis di sini 2I. Kemudian positif lagi J minus 2 kali 5. J minus 2 kali 5 berarti minus 10J. Oke, kemudian K dikali 3 dikali 1 berarti plus 3K. Kemudian yang negatif sekarang. Negatif 5, 2K berarti 10K. Kemudian 1 minus 2I berarti minus 2I. Kemudian 1, 3J plus 3J. Oke.
Nah, sekarang kita sudah bisa menemukan nilainya langsung ya. Jadi 2i minus 2 ini harusnya 0 ya. 2i minus 2i, maka 0i minus 10j plus 3j minus 7k, kemudian 3k minus 10k. 3k minus 10k. Jadi ini juga minus 7k. Oke, kita lihat hasilnya sedikit berbeda. Oh maaf, ini depan j ya. Minus 7j, kemudian minus 7k juga. Maka hasil akhirnya adalah minus 7j minus 7k. Oke, kalau kita perhatikan ada sedikit perbedaan, ada banyak perbedaan ya dengan yang depan. Oke, kita akan cek lagi yang depan ya. Kita cek lagi yang depan, kenapa hasilnya bisa sedikit berubah. Oke, kita lakukan quick check di sini. Tanda negatif positifnya apakah sudah betul, kita cek ya. 3 kali 1 itu 3i cross j itu k. Jadi 3k ini sudah betul. Kemudian 3 kali 1 itu 3i cross j. I cross j itu hasilnya adalah i cross k, maaf. I cross k itu hasilnya minus j. Oke, ini sudah betul. 3k minus 3j. Oke, yang depan sudah betul. Kemudian kita pindah yang 2. 2 kali 5, 10. J cross i. J cross i minus k. 10 minus k. Ini juga sudah betul. 2 dikali 1 itu 2. J cross k. J cross K itu I, 2I, ini juga sudah betul. Kemudian minus 2 dikali 5 itu 10, minus 10, K cross I. K cross I itu hasilnya J. Oke, sudah betul juga. Kemudian minus 2 dikali 1 itu minus 2, K cross J. K cross J itu adalah minus I. Minus I. Oke, betul ya. Jadi ini yang belakang juga sudah betul. Sekarang kita tinggal menulis ulang. 3k minus 3j minus 10k plus 2i, kemudian minus 10j plus 2i juga. Oke, sepertinya ini sudah sesuai, sudah betul. Ini 3i plus 2j minus 2k, 5i plus j plus k. Oke, kita cek di sini. 3i plus 2j minus 2k, 5i plus j plus k. Udah sama. Oke, sekarang kita cek untuk yang kedua ini. Kita lihat perkaliannya ya. 3i 2j minus 2k, 5i 1j 1k, 3, 2, 5, 1. Oke, coba kita cek ulang ya. Jadi ini 2 kali 1, 2, kemudian minus 2 kali 5 minus 10j, 3 kali 1 plus 3k, 5 kali 2, 10k, negatif 10k, betul. Minus 2 kali 1 minus 2, oh ini ya, minus 2 kena minus, jadinya positif ya. Kemudian minus 3i ini plus 3j. Maka oke, sama ya ternyata hasilnya ya. Jadi di sini untuk x-nya nggak hilang, untuk i-nya tidak hilang tetapi menjadi 4i, sama kan? 2i plus 2i itu 4i, kemudian minus 7j minus 7k. Berarti kita sudah dapatkan nilai dari A cross B-nya ya. 4i minus 7j kemudian minus 7k. Apakah sama? 4i minus 7j. Oh, J-nya di sini kenapa minus 13? Kita cek dulu J-nya. Minus 7K-nya mestinya sama. Oh iya, ini yang ini ada sedikit perbedaan di sini ya. Ini harusnya minus kan? 3K minus 10K itu berarti minus 7K. Maka di sini minus, nggak ada masalah. Tetapi yang membedakan J-nya di sini minus 13 ya. J-nya minus 3J. Di sana tadi minus 10. Minus 7 ya kalau yang di metode sebelumnya. Minus 7. Oke, yang di metode sebelumnya kita juga tidak teliti menaruh negatif di sini kan. 3 kali 1 kali J, tapi negatif, maka ini negatif. Nah, ternyata sudah sama ya. J-nya berarti nanti hasilnya adalah ini negatif 3J, negatif 10J, maka negatif 13J. Jadi ternyata caranya sama ya. Hasilnya sama maksudnya. Nah, 4I minus 13J minus 7K. Ini juga sama, 4I minus 13J minus 7K. Jadi silakan gunakan metode yang mana, tetapi metode ini saya kira lebih singkat asalkan kita mengerjakannya dengan teliti. Ya, oke, seperti itu. Jadi untuk materi vektor di bab yang satu ini kita sudah selesaikan untuk materi dan penjelasan-penjelasan materi vektor di kurikulum 2013 ya untuk fisika kelas 11. Oke, sekarang kita kembali lagi dan kita akan melihat asesmen yang ada pada buku ini ya yang berkaitan dengan materi vektor. Oke, kita lihat untuk yang nomor 1.
Kita lihat dulu soalnya ya. Besaran-besaran mana yang merupakan vektor? Jelaskan. Yang pertama, A ya, percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Betul ya? Percepatan itu merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena percepatan itu perubahan kecepatan. Kalau kita tuliskan kayak gini ya, percepatan itu vektor A. Karena perubahan kecepatan delta V. Kecepatan juga vektor dibagi dengan waktu ya. Waktu itu skalar kan. Nah, kalau vektor dibagi skalar itu jawabannya atau hasilnya tetap vektor. Jadi percepatan itu merupakan besaran vektor. Kemudian yang kedua, tekanan merupakan perbandingan antara suatu luas gaya terhadap suatu luas permukaan. Gimana ini? Tekanan merupakan perbandingan gaya terhadap suatu luas permukaan. Oh, tekanan itu P ya simbolnya, itu sama dengan F dibagi dengan A. Nah, tekanan itu bukan besaran vektor ya. Tekanan itu besaran skalar. Nanti lebih tepatnya kalau mau belajar lebih, tekanan itu ternyata adalah suatu medan skalar. Jadi dia itu besaran skalar, bukan besaran vektor. Sedangkan percepatan tadi dia merupakan besaran vektor ya, seperti itu. Itu yang nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Peta berikut menunjukkan pergerakan lempeng tektonik. Pada gerak bumi terdapat lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan dua lempeng dapat bertemu dan bertumbukan. Gempa bumi terjadi karena tumbukan kedua lempeng. Kedua lempeng dapat bergerak saling berjauhan, saling mendekati atau bergerak bersisian. Oke, kemudian pertanyaannya, oke kita lihat dulu gambarnya mungkin ya. Oh ya, ini adalah gambar dari pergerakan lempeng-lempeng bumi. Kemudian pertanyaan yang A tadi, mengapa informasi arah gerak lempeng sangat diperlukan? Ya ini penting ya bagi peneliti untuk bidang bidang gempa bumi, bidang geofisika ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui arah gerak lempeng. Kenapa? Supaya nanti kalau misalkan ada probabilitas atau ada kemungkinan dua lempeng itu saling bertemu, itu kan ada gempa tuh nanti di sana. Kalau kedua lempeng saling bertemu akan menimbulkan gempa. Nah, kalau kita tahu pergerakannya, kita bisa melakukan prediksi kira-kira gempanya akan ada di mana. Sehingga bisa diperlukan atau sehingga bisa dilakukan yang namanya mitigasi bencana ya. Jadi pergerakan lempeng informasinya itu sangat penting dan sangat diperlukan. Oke, berikutnya cari informasi dan tuliskan cara para ahli menentukan besar dan arah kecepatan lempeng. Nah, ini silakan nanti teman-teman bisa cari informasinya ya. Melalui Google bisa, melalui video juga bisa. Nanti silakan informasi dicari, kemudian dituliskan. Kalau misalkan di sekolah memang diperlukan untuk menjawab soal B ini. Sumbernya sangat banyak ya, bisa dicari di Google dan sebagainya. Apakah kalian menemukan vektor-vektor yang sama? Ya, kita lihat tadi ya. Definisi vektor yang sama itu vektor yang arahnya sama, kemudian arahnya sama, panjangnya atau besarnya juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Yang pertama, kemungkinan ini ya, pada lempeng Pasifik ini kita dapat dua nih ya. Ini arahnya sama-sama ke kanan, sejajar, dan besarnya kalau dilihat sekilas besarnya sama ya. Ini ada panjangnya, ini lebih ada keterangannya di sini. Kemudian vektor yang ini juga sama ya, arahnya sama, kemudian panjangnya juga sama, dan seperti itu ya. Yang lainnya bisa dicari. Kita bisa melihat gambarnya ini, dua vektor ini juga sama ya. Yang dimintakan vektor-vektor yang sama, berarti arahnya sama, panjangnya juga harus sama. Kita cari lagi yang lain, ini mungkin juga akan sama ini ya. Kalau kita lihat panjangnya sekilas sama, arahnya juga sama. Oke, seperti itu cara menentukannya. Kemudian apakah kalian menemukan pasangan vektor yang merupakan vektor dan negatifnya? Nah, vektor dan negatifnya itu berarti arahnya berlawanan tetapi panjangnya sama. Nih, kita bisa lihat bagian yang sini. Nah, ini arahnya berlawanan ya, satu ke arah atas, satu ke arah bawah. Panjangnya kalau dilihat sekilas ini panjangnya akan sama. Dan seterusnya ya, seperti itu bisa dicari nanti yang lainnya. Apakah ada lagi vektor yang arahnya berlawanan tetapi panjangnya sama ya? Kemungkinan cuma satu ini ya kalau kita lihat sekilas ya. Nanti teman-teman bisa gali lagi untuk informasi yang ada pada gambar ini. Oke, kemudian apakah kalian menemukan vektor dengan yang arah sama tetapi besarnya berbeda? Banyak ya, arah sama besarnya berbeda itu banyak nih. Jadi arahnya sama. Ini kalau kita lihat arahnya vektor yang sebelah kiri ini akan sama dengan vektor yang ini. Arahnya akan sama itu, tetapi panjangnya berbeda, besarnya berbeda. Kita asumsikan arah pergerakannya miringnya sama ya, sudut pergerakannya sama. Kemudian vektor ini dengan vektor ini arahnya kan berbeda, tetapi besarnya sama ya. Bisa dicari seperti itu. Nanti bisa ditentukan lagi untuk yang lainnya ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Struktur suatu jembatan rangka baja diberikan oleh gambar berikut.
Struktur ini dinamakan Warren Truss karena ditemukan oleh James Warren tahun 1806 sampai 1908 ya masa hidupnya, yang berasal dari Inggris. Pertanyaan yang A, gambarkan vektor resultan gaya dari FDO dan FDA, FAD dan FAC. Jadi kita diminta mencari gambar saja ya, tidak mencari nilainya karena tidak diberikan informasi apapun, jadi kita hanya cari gambarnya saja. Oke, kita mulai dari vektor yang FDO ya. FDO itu berarti pada jembatan ini akan ada vektor namanya gaya reaksi atau reaction force, itu arahnya adalah kalau kita gambar dari D, dia akan mengarah ke arah bawah seperti ini. Jadi misalkan kita gambarkan dari D ya, arahnya ke bawah. Nah, ini adalah FDO atau kita mungkin bisa ambil warna yang lain. Mungkin pakai warna merah ya supaya kelihatan untuk gambar vektornya. Jadi FDO gambarnya seperti ini. Kemudian ada lagi FDA. FDA sama ya, dari D ke A. Nah, FDA dari D ke A seperti ini. Jadi ada FDO, ada FDA. Sekarang kita bawa dia keluar, kita copy dia dan kita akan buat resultannya. Nah, kita buat di sini ya. Jadi ini adalah titik D, ini adalah vektor FDO, kemudian yang di sini adalah FDA. Bagaimana mencari resultannya? Ingat, ini sudutnya pasti 60 derajat ya. Kita asumsikan panjang semua penampangnya, ini panjang semua penyangganya itu sama. Jadi ini panjangnya sama semua. Jadi segitiganya adalah segitiga sama sisi. Maka di sini juga 60 derajat. Maka cara menentukannya adalah kita gambar dengan menggunakan metode jajar genjang ya. Atau kalau mau pakai metode yang lain juga boleh ya. Kita sudah belajar semua metodenya. Nah, maka resultannya adalah ini. Ke arah bawah, tepat ya. Ini adalah resultan antara vektor FDO dan vektor FDA. Kita sebut aja sebagai F resultan 1 atau FR1 ya. Jadi yang A sudah kita jawab tuh. Cara menggambarnya seperti ini. Kemudian untuk yang B, FAD dan FAC. FAD berarti ke arah atas. Oke, kita hapus dulu ini ya biar tidak mengganggu. FAD berarti arahnya dari A ke D ke atas sini. Ini vektor reaksi juga. FAD dan FAC. FAC sama ya. Jadi cara menggambarnya juga sama. Kita bawa dia keluar dulu untuk gambarnya. Pindah di sini. Kemudian kita beri nama yang ini adalah FAC. Kemudian yang sebelah sini adalah FAD. Lalu untuk vektor resultannya kita buat jajar genjang sejajar dengan FAC, sejajar dengan FAD. Kemudian kita buat dia dari bawah sini ke atas ya. Kita beri nama misalkan ini F resultan 2. Nah, sudah kejawab juga untuk yang pertanyaan B. Jadi seperti itu cara menggambarnya. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Seorang pendaki melakukan perjalanan dan berjalan sejauh 25 km ke arah tenggara, ya, ke arah tenggara dari arah base camp. Setelah sampai berjalan 25 km, sang pendaki istirahat dan membuat tenda. Pada hari kedua, ia berjalan 40 km dengan arah 60 derajat dari arah tendanya menuju tempat tujuan. Tentukan perpindahan pejalan kaki selama 2 hari dari base camp sampai ke tempat tujuan. Oke, jadi kita lihat apakah di sini arah dari gambarnya menunjukkan seperti yang sebenarnya di sini. Dia berjalan 25 km ke arah tenggara. Oke, kita buat dulu arah mata angin ya. Jadi arah mata angin seperti biasa, ini utara, kemudian timur, kemudian ini selatan, kemudian yang di sini barat ya. Yang ke arah kiri adalah arah barat seperti ini, berarti arah tenggara itu arah sini, arah tenggara. Berarti kalau kita lihat si pendaki itu mula-mula berasal dari sini, kemudian dia ke arah tenggara. Tenggara kan ke sini nih ya. Jadi dia berjalan 25 km. Wah, luar biasa ya. Jadi sangat jauh berjalannya, 25 km ke arah tenggara. Kemudian dia berjalan lagi 25 km, kemudian dia istirahat dan berjalan 40 km arah 60 derajat dari arah tendanya menuju tempat tujuan. Jadi awalnya kan dia di sini, kemudian berjalan 60 km 60 derajat sejauh 40 km. Nah, berarti mana 60 derajatnya? 60 derajatnya maka bisa kita gambar di sini ya. Ini 60 derajat. 60 derajat dia berjalan ke arah sana. Sejauh berapa? Sejauh 40 km. 40 km. Maka sekarang perpindahannya dia adalah posisi awal ke posisi akhir. Nah, sekarang dia berpindah sejauh ini. Nah, berapakah nilai perpindahan ini? Nah, kita bisa cari dengan menggunakan vektor ya. Nah, di sini kita tidak tahu arah tenggaranya itu berapa derajat ya. Arah tenggaranya itu di sini menunjukkan berapa derajat, maka kita bisa cari dulu dengan geometri seperti ini.
Oke, kita sudah gambar ulang seperti ini. Ini adalah 60 derajat, kemudian ke atas ke sana itu 40 km ke arah atas ya. Tadi kita sudah tentukan bahwa perpindahannya adalah dari posisi awal ke posisi akhir di sini. Kita akan mencari berapakah perpindahan vektor ini. Kemudian vektor yang 25 km itu arahnya ke arah bawah sini. Nah, kita tidak tahu tuh arah tenggaranya di mana, maka kita asumsikan saja dia tepat di tengah. Berarti ini 45 derajat, yang di sini juga 45 derajat ya. Dia tepat membagi dua. Ini 45, ini juga 45. Berarti sudutnya di sini adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita akan gunakan konsep penguraian vektor ya. Jadi yang pertama ini, perhatikan bagian yang 25 km. Nih, bagian yang 25 km ke bawah, kita uraikan dia jadi ke arah bawah sini dan ke arah kanan ya, penguraian vektor. Sudutnya, karena ini 45, maka bisa kita pindah-pindah, terserah kita. Misalkan kita taruh di sini ya. Jadi ini adalah 25 km. Yang ini 45 derajat. Berarti sisi yang sebelah kiri ini yang vertikal itu kan kita sebut aja ini misalkan ini misalkan S1 ya. S1 maka yang ini adalah S1 cos 45. Kenapa cos ya? Karena dia di samping sudut. Jadi akan jadi nilainya cos. Ini 25 dikalikan cos 45 itu setengah akar 2. Maka sama dengan 25 per 2 akar 2. Kemudian untuk yang ke arah kanan, jadi ini S1 sin 45 ya. Karena sin 45 itu nilainya sama dengan cos 45 setengah akar 2, maka ini juga akan memperoleh nilai yang sama, yaitu 25 per 2 akar 2. Oke, ini adalah S1X, ini S1Y. Nah, kebalik ya, ini S1Y, ini S1X. Kemudian untuk yang 40 ya, 40 kita akan gambarkan agak melenceng ya di sini. Ini 40, kita juga akan uraikan dia ke kanan yang ke sumbu X dan ke atas yang ke sumbu Y. Nah, yang ke sumbu X langsung saja dengan cara yang sama, ini kan 40. Sudutnya ada di sini nih, sudutnya 60 derajat. Berarti yang di sini adalah 40 dikalikan cos 60. Cos 60 itu setengah, jadi 40 dikali setengah sama dengan 20 ya. Jadi yang ke kanan ini nilainya 20. Kemudian yang ke atas berarti sin 40 dikalikan sin 60. 40 dikalikan sin 60 itu setengah akar 3. Berarti sama dengan 20 akar 3 ya, yang ke arah atas nih. Ini nilainya 20 akar 3. Berikutnya kita tinggal mencari sigma fx, sigma sx ya. Karena di sini nggak pakai gaya, tapi pakai s, sigma sx. Bagaimana cara mencarinya? Ya kita lihat yang ke sumbu x. Ada S1x arahnya ke kanan, dan ada S2X ini arahnya juga ke kanan ya, ke kanan dengan ke kanan, berarti kita jumlahkan. Maka jadinya adalah 20 ditambah 25 per 2 akar 2 ya. 25 per 2 akar 2. Ini nggak bisa kita jumlahkan. Ya harus kita hitung dulu yang kanan menggunakan kalkulator ya. Nanti teman-teman akan menemukan hasilnya. Kemudian yang sigma SY, ke arah sumbu Y-nya kita lihat. Bagian yang ini yang 25 km itu arahnya ke bawah. Jadi negatif kan? Negatif 25 per 2 akar 2 karena ke bawah. Negatif 25 per 2 akar 2. Kemudian yang satunya lagi yang 40 itu arahnya ke atas nih. 20 akar 3. Jadi positif ya. Plus 20 akar 3. Nah, tinggal dihitung bagian yang sigma SX ini dan bagian yang sigma SY ini. Teman-teman hitung aja pakai kalkulator nanti. Setelah ketemu hasilnya, maka perpindahan totalnya atau S resultan, kita tinggal masukkan di sini ya. Jadi S resultannya itu nilainya sama dengan akar dari, setelah dihitung di sini, ketemu nilainya, masukkan di sini. Sigma SX dikuadratkan, ditambah dengan sigma SY dikuadratkan. Nah, ini juga pakai kalkulator lagi, karena di sini kita ketemu angka yang kebetulan menggunakan irasional ya, akar 2, akar 3. Maka perlu bantuan kalkulator. Nah, hasil akhirnya adalah bagian yang SR ini. Teman-teman bisa hitung secara mandiri ya nanti, tapi caranya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pesawat terbang dengan kecepatan 200 meter per second dan arahnya 30 derajat terhadap timur. Oke, ini lebih bagusnya kita akan gambarkan dulu mungkin untuk koordinatnya karena diperlukan ya di sini. Oke ya, sudah kita gambar. Perhatikan di sini timur itu ke kanan ya, sumbu X positif, kemudian utara itu ke atas. Nah, di sini dia cuma arahnya terhadap timur aja. Jadi kita buat dulu di sini untuk utara, kemudian ini untuk timur. Nah, ada pesawat terbang dengan kecepatan 200 meter per second, 30 derajat terhadap timur. Jadi kalau kita hitung dari timur, itu kita buat sudut 30 derajat ya.
Jadi kita buat sudut seperti ini. Oke, kita sudah dapat nih sudutnya 30 derajat ya, Kak. Dari timur, berarti kita buat garisnya ke arah sana sejauh atau sebesar 200 meter per second. Kita buat agak panjang ya, 200 meter per second itu seperti ini. Kemudian sudutnya di sini adalah 30 derajat dari timur. Oke, kita hilangkan dulu untuk penggarisnya. Jadi ini 30 derajat tuh di sini. 30 derajat arahnya ke arah sana. Sejauh 200 meter per second atau sebesar 200 meter per second. Kemudian angin bertiup dengan kecepatan 220 meter per second dengan arah 60 derajat terhadap timur. Nah, kita buat angin lagi ya, angin satu lagi tetapi arahnya 60 derajat. Nah, di mana arah 60 derajat itu? Kita buat dulu seperti ini. Nah, ini arahnya sudah 60 derajat ya, dari arah timur juga. Maka kita gambarnya sama, dari sini kita akan menggambar anginnya tetapi nggak panjang-panjang. Kenapa? Dia cuma 20 meter per second, yang satunya 200 ya. Jadi sudah kita dapatkan, kita hilangkan untuk penggarisnya, dan sekarang kita buat untuk arahnya ya, arahnya jadi ke arah sana. Nah, sejauh 20. Sudutnya berapa? Sudutnya bukan sejauh ya, sebesar 20 meter per second. Sudutnya ini yang pakai warna merah ya, sudutnya 60 derajat. Kita perbaiki dulu ya. Ini 60 derajat. Sampai bawah sini ya, sampai di sudut sini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah atau resultan dari kecepatannya dengan menggunakan metode segitiga, menggunakan metode analitis, dan dengan menggunakan rumus cosinus ya. Kita akan kerjakan dulu dengan cara yang mudah dulu, yaitu dengan menggunakan segitiga dulu ya. Kalau menggunakan segitiga, maka kita harus menggambarnya apa adanya dan harus diukur ya. Jadi caranya seperti apa? Ya kita jumlahkan aja, anggap aja ini adalah V1, kecepatan 1, yang ini adalah V2 ya, yang angin V2, yang pesawat V1. Nah, kita jumlahkan dengan menggunakan metode segitiga. Berarti V1-nya 200 meter per second. Arahnya kita misalkan sama aja ya, arahnya kita anggap ke sana ya. Nah, 200 meter per second. Ini 200. Kemudian meter per second. Kemudian yang V2-nya 20, arahnya 60 derajat. Berarti kalau dihitung terhadap ini, terhadap V1 kan dia cuma punya arah 30 derajat ya. Kalau kita panjang nih, nah V2 di sini. Arahnya ke sini 30 derajat aja ya kan. Karena sudut yang dibentuk antara V2 dan V1 ini cuma 30. Nah, ini dihitung juga sejauh 20 ya, 20 meter per second. Maka vektor hasilnya adalah dari bawah sini ke atas sana. Kita harus menghitungnya dengan benar ya, dengan skala yang tepat. Kemudian dihitung, nanti ketemu jawabannya. Itu kalau menggunakan metode segitiga. Arahnya adalah ini, vektor resultannya yang warna merah itu. Itu yang A ya. Kemudian kita akan kerjakan bagian yang C dulu ya. Karena yang B nanti harus menguraikan yang C biar bisa langsung. Yang C dulu kita kerjakan di sini. Untuk yang C itu dengan menggunakan rumus cosinus. Nah, rumus cosinus itu cara menggambarnya adalah kita gambar dia dalam satu titik pangkal. Jadi seperti ini. Nah, kita gambar ini. Yang ini panjangnya 20 atau besarnya 20, yang ini besarnya 200. Kemudian sudutnya adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Sudutnya adalah sudut ini tadi ya, 30 derajat juga pasti ya. Jadi sudutnya 30 derajat. Maka resultannya kita gambarkan garis putus-putusnya. Kemudian kita buat jajar genjang. Nah, kalau ini bisa kita hitung nilai resultannya ya. Ini bisa kita hitung dengan cara V resultan kita gunakan rumus cosinus. Akar dari V1 kuadrat panjangnya 20, atau dibalik boleh ya. V2 kuadrat dulu atau V1 kuadrat dulu, 200 ditambah 20 dikuadratkan ditambah 2 dikali 20 dikali 200 ya. Dikalikan dengan cosinus 30 derajat. Nah, ini teman-teman selanjutnya bisa lakukan perhitungan secara mandiri ya. Tinggal dihitung, dimasukkan angkanya. Nah, untuk yang B, dengan menggunakan metode analitis kita uraikan masing-masing komponennya ya, dengan cara yang sama seperti soal ini, soal yang tenda tadi ya, camp tadi. Caranya kita lihat dulu. Untuk yang C ya, kita tulis di sini dengan menggunakan metode analitik. Maka kita pecah. V1 miring ke arah sana, V1. Berarti sudutnya terhadap garis horizontal 30 derajat. Maka yang ke kanan itu sama dengan V1X. Nilainya sama dengan V1 nih, sudutnya di sini, berarti dia di samping sudut, samping itu cos. Berarti V1 cos. Dikalikan cosnya 30 derajat terhadap sumbu X. V1-nya 200,
cos 30 itu setengah akar 2, setengah akar 3 maaf. Jadi sama dengan 100 akar 3. Ini adalah V1X. Kemudian yang ke atas ada V1Y. Ya, V1Y. Nilainya sama V1 dikalikan sin. Jadi 200 dikalikan sin 30. Sin 30 itu setengah. Jadi sama dengan 100 kan. Nah, sudah. Kita cari juga dengan cara yang sama untuk V2. V2 miring ke sana. Kemudian kita uraikan komponennya ke sumbu X, kemudian ke sumbu Y. Kita dapatkan V2X dan V2Y nantinya. Yang ini V2X. V2X itu sama dengan langsung dengan cara yang sama. Sudutnya di sini adalah 60 derajat terhadap horizontal. Berarti V2X sama dengan V2 dikalikan cos 60 setengah. Sama dengan 10 ya. Langsung kita tulis di sini. Yang di atas V2Y itu berarti sama dengan V2 20 dikalikan sin 60 setengah akar 3. Karena di sini sudutnya 60, kalau yang atas tadi sudutnya 30 ya. Berarti sama dengan 10 akar 3. Oke, berikutnya setelah tahu V1X, kemudian V1Y, V2X, V2Y, kita selanjutnya mencari sigma Vx. Sigma Vx itu adalah jumlah dari yang ke arah sumbu X. Mana aja? Sumbu X, berarti 100 akar 3 ditambah dengan 10. Itu sigma Vx ya. Kemudian sigma Vy, jumlahkan yang ke arah sumbu Y. Karena ini ke atas positif, yang ini juga ke atas ya, positif semua. Ini juga sama tadi, ini ke kanan, yang ini juga ke kanan. Jadi positif-positif semua. Yang ke atas sama. Jadi V1Y itu 100, kemudian V2Y itu 10 akar 3. Nah, sudah tinggal kita jumlahkan antara sigma Vx dan sigma Vy menjadi sigma V resultan. Nilainya adalah kita tulis di atas di sini ya. Sigma V resultan itu sama dengan akar dari sigma Vx kuadrat ditambah dengan sigma Vy kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, kita dapatkan resultan dengan menggunakan cara analitik ya. Kalau dihitung dengan betul dan presisi, hasil dari jawaban A, kemudian jawaban ini B ya tadi ya, jawaban B dan jawaban C itu nanti hasilnya pasti akan sama. Oke ya, seperti itu. Oke, akhirnya materi vektor sudah kita bahas tuntas ya, cukup panjang videonya. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam belajar untuk menambah lagi pengetahuan dan pemahaman konsep fisika. Semoga video ini bisa jadi teman belajar teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video fisika yang lainnya. Selamat belajar dan tetap semangat.